Aku dihina miskin oleh ibu mertua di hajatan keluarga. Namun semuanya terkejut saat mobil limousin hitam menjemputku bersama dengan 5 orang bodyguard. Selama ini aku sembunyikan identitasku yang merupakan anak seorang triliuner pemilik tambang emas. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin sore yang lembab di Jakarta terasa berat menempel di kulit, seolah ikut membebani bahu yang sudah sedari tadi terasa pegal. Aku, Arini, melangkah pelan memasuki area pesta pernikahan sepupu suamiku. Aroma melati yang semestinya semerbak dan membawa kebahagiaan, justru terasa pahit menusuk hidungku. Ribuan mata terasa menatap, bukan dengan kagum, melainkan dengan pandangan yang sudah sangat kukenal. Campuran rasa ingin tahu, iba, dan sedikit remeh. Aku mengenakan kebaya katun berwarna biru laut yang sudah agak pudar. Hasil jahitan penjahit langganan di gang sempit dekat rumah petak kontrakan kami. Kain batik selututnya sudah beberapa kali dicuci hingga warnanya tak lagi pekat. Rambutku kugelung sederhana, tanpa sanggul mewah atau hiasan berkilauan. Di pergelangan tangan, hanya ada jam tangan pemberian Rangga saat kami menikah, hadiah yang ia beli dari gajinya sebagai guru honorer. Tidak ada perhiasan emas atau berlian yang memantulkan cahaya lampu pesta, tidak seperti kebanyakan tamu wanita yang datang bergemerlap. Arini, kau sudah datang. Suara itu, dingin dan menusuk, seperti jarum es yang menembus kulit. Itu adalah suara Ibu Lastri, ibu mertuaku. Ia berdiri tak jauh dari pintu masuk, mengenakan gaun brokat mewah berwarna merah marun, diselingi untaian kalung mutiara yang menjuntai di lehernya. Senyumnya samar, lebih mirip seringai tipis yang selalu sukses membuat perutku mual. Iya, Bu, jawabku pelan, mencoba menanggapi dengan sopan santun yang sudah diajarkan ayah sejak kecil. Selamat ya, Bu, atas pernikahan sepupu Rangga. Ibu Lastri melirik kebaya yang kukenakan, tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga kaki. Ada jeda sesaat, cukup panjang untuk membuatku merasa telanjang di tengah keramaian. Lalu, sebuah desahan keras keluar dari bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Kupikir kau akan datang lebih pantas. Ini kan acara keluarga besar kita, RI. Acara penting. Pipiku terasa menghangat, meskipun sudah terbiasa dengan komentar semacam ini. Sejak menikah dengan Rangga setahun lalu, perlakuan Ibu Lastri padaku tak pernah berubah. Aku adalah menantu yang paling tidak diharapkan. Alasannya sederhana, aku tidak kaya. Aku bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha sukses, bahkan bukan anak dari keluarga berada sekalipun. Di mata Ibu Lastri, aku hanyalah Arini, gadis sederhana dari kampung yang entah bagaimana berhasil memikat hati putra sulungnya, Rangga. Rangga, suamiku, adalah satu-satunya pelindungku di rumah ini. Dia seorang guru honorer di sebuah SMP swasta, dengan penghasilan pas-pasan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kami. Dia tampan, sabar, dan memiliki hati emas. Dia mencintaiku apa adanya, dan itu sudah cukup bagiku. Ia selalu mencoba menengahi setiap kali Ibu Lastri mulai melontarkan kalimat-kalimat pedas. Bu, sudahlah. Yang penting Arini datangkan. Suara Rangga terdengar dari belakangku. Ia datang menghampiri, menggandeng tanganku erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Di mata Ibu Lastri, tatapan Rangga berubah sedikit tajam, menunjukkan ketidaksenangan. Namun, Ibu Lastri tak peduli. Ia malah mengalihkan pandangannya ke arah Rangga. Rangga, lihatlah itu sepupumu, Bunga. Datang dengan suaminya, Budi, pengusaha properti itu. Mobilnya saja sudah bikin silau mata. Dan lihat Bunga, perhiasannya berkilauan, tasnya bermerek. Pantas sekali mereka. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Perbandingan. Selalu perbandingan. Bunga, sepupu Rangga, adalah simbol kesuksesan yang selalu Ibu Lastri agung-agungkan. Suami Bunga, Budi, memang terkenal tajir melintir. Setiap kali ada acara keluarga, Ibu Lastri selalu menjadikan mereka sebagai standar, dan aku sebagai contoh kegagalan. Setidaknya Arini punya hati yang tulus, Bu.
Rangga mencoba membela, suaranya sedikit meninggi. Ibu Lastri mendengus. Hati tulus tidak bisa membayar tagihan listrik, Rangga. Apalagi membangun rumah mewah. Kamu itu, disihir apa sih sama dia? Anak orang tidak punya seperti ini, mana bisa bikin masa depanmu cerah? Bisikan-bisikan mulai terdengar di sekeliling kami. Tamu-tamu lain, sanak saudara Rangga, mulai menatapku dengan pandangan campur aduk. Ada yang menatap kasihan, ada yang mencibir, ada pula yang berbisik-bisik. Pantas saja Ibu Lastri begitu, menantunya memang tidak selevel. Perih. Luka yang sama, di tempat yang sama, berulang kali ditorehkan. Aku bisa merasakan mataku memanas, namun aku menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Aku tidak ingin memberikan kepuasan pada Ibu Lastri. Sebenarnya, ada rahasia besar yang kusimpan rapat, sebuah identitas yang hanya diketahui oleh ayah dan beberapa orang kepercayaannya. Aku adalah Arini Wijaya, putri tunggal Aditya Wijaya, pemilik Widya Gold Mining, perusahaan tambang emas terbesar di Asia Tenggara. Ayah adalah seorang triliuner, salah satu orang terkaya di negeri ini. Namun, ia mendidikku untuk hidup sederhana, agar aku bisa menemukan kebahagiaan sejati tanpa terikat pada kemewahan materi. Ia ingin aku menemukan cinta yang tulus, bukan cinta yang dibangun di atas dasar kekayaan. Itulah mengapa aku memilih Rangga, seorang pria sederhana yang mencintaiku apa adanya. Aku menyembunyikan identitasku karena ingin memastikan bahwa cintanya padaku murni, bukan karena status atau harta yang kumiliki. Dan karena itulah, aku rela dicap miskin, dihina, dan direndahkan oleh ibu mertua. Demi cinta yang tulus itu. Namun, entah sampai kapan aku harus terus bertahan dalam lingkaran hinaan ini. Setiap cacian Ibu Lastri terasa seperti beban yang semakin berat menindihku. Kali ini, di tengah keramaian pesta, hinaan itu terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Seolah seluruh dunia tahu bahwa aku adalah menantu yang tidak diinginkan. Dan aku hanya bisa menunduk, menahan gejolak emosi yang bergolak dalam dada. Hujan rintik mulai turun di luar, membasahi jendela kaca restoran hotel mewah tempat resepsi pernikahan digelar. Namun, di dalam, suasana panas masih membara di sekitarku, jauh lebih membakar daripada sekadar kelembapan udara. Setelah percakapan singkat dan penuh sindiran dengan Ibu Lastri, Rangga menarikku sedikit menjauh dari kerumunan, menuju salah satu meja kosong di sudut ruangan. Meja itu diapit tanaman hias tinggi, seolah menjadi satu-satunya tempat persembunyian dari mata-mata menusuk di sekeliling kami. Rangga tahu betul bagaimana kata-kata ibunya bisa melukai perasaanku, dan dia ingin memastikan aku baik-baik saja. Maafkan ibu ya, Arini, ucap Rangga pelan, menggenggam tanganku erat di bawah meja. Jemarinya yang hangat dan sedikit kasar karena sering memegang kapur, adalah satu-satunya penenangku saat itu. Kamu tahu sendiri bagaimana ibu itu. Dia hanya terlalu khawatir dengan masa depanku, ingin aku punya segalanya. Aku menatap mata Rangga yang penuh penyesalan. Di sana, aku melihat kelelahan dan rasa bersalah yang dalam. Aku tahu dia tulus, dan aku tahu dia terjepit di antara aku dan ibunya. Itulah mengapa aku tidak pernah sekalipun menyalahkannya atas perlakuan Ibu Lastri. Rangga adalah pria yang sederhana, namun memiliki prinsip kuat. Dia tidak pernah memintaku untuk berubah, atau untuk menyesuaikan diri dengan standar ibunya. Aku mengerti, Rangga. Aku sudah terbiasa, kataku, mencoba tersenyum meskipun hatiku masih berdenyut nyeri, seolah ada luka lama yang kembali terbuka. Tepat saat itu, langkah kaki yang mantap mendekati meja kami. Sepupu Rangga, Bunga, dan suaminya, Budi, menghampiri. Bunga, dengan gaun malam berwarna emas yang berkilauan, tampak seperti patung hidup yang baru keluar dari majalah fashion. Setumpuk perhiasan berlian memantulkan cahaya lampu, bahkan kilau cincinnya tampak lebih terang dari lampu sorot panggung. Di tangannya, sebuah tas tangan merek Hermes, yang harganya mungkin setara dengan gaji Rangga selama bertahun-tahun. Wah, Rangga, Arini, kalian sudah datang. Sapa Bunga dengan senyum lebar yang terlihat sedikit dibuat-buat, tidak pernah sampai ke matanya. Pandangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kebaya kusamku. Lalu tatapannya beralih ke tangan Rangga yang masih menggenggam tanganku, seolah mempertanyakan hubungan kami. Arini, apa kabar? Lama tidak bertemu ya?
Terakhir kali kita bertemu di acara kumpul keluarga tahun lalu, kan? Baik, Bunga. Selamat ya, untuk pernikahan sepupu kita, jawabku singkat, berusaha menjaga nada bicaraku tetap netral. Aku tahu persis mengapa Bunga mendekati kami. Ia ingin memperlihatkan betapa superiornya hidupnya dibandingkan denganku. Budi, suami Bunga, yang bertubuh gempal dan berwajah arogan, ikut menyahut. Di pergelangan tangannya, jam tangan mewah yang melingkar sempurna. Kudengar Rangga masih jadi guru honorer ya? Wah, kasihan sekali. Padahal dulu waktu SMA, Rangga ini kan paling pintar. Otaknya encer. Kenapa tidak mencoba bisnis saja, Rangga? Dijamin langsung kaya raya seperti saya. Ia tertawa renyah, tawa yang menusuk gendang telingaku, disusul oleh anggukan sombong dari Bunga. Rangga hanya tersenyum tipis, matanya menyiratkan upaya keras untuk menahan emosinya. Ia memang selalu sabar dan kalem, tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia merasa terhina. Rangga adalah pria yang harga dirinya tinggi, meskipun ia tidak pernah menunjukkannya secara gamblang. Ia tak pernah iri dengan kemewahan, namun ia benci direndahkan. Ah, Budi ini ada-ada saja, sahut Bunga, meskipun tatapan matanya mengiyakan ucapan suaminya. Tapi memang ya, Rangga, kamu harus lebih giat lagi. Jangan sampai istrimu ini kerja keras sendiri. Sekarang zamannya wanita juga harus punya karir mentereng. Arini, apa kamu tidak ada rencana untuk mengembangkan diri? Kursus keterampilan mungkin? Atau cari pekerjaan yang lebih mapan? Sindirannya begitu kentara, menudingku sebagai istri yang tidak produktif dan tidak punya ambisi. Mereka tahu betul aku tidak bekerja kantoran. Selama ini, aku hanya sesekali membantu Rangga mengoreksi tugas-tugas muridnya, atau mengurus rumah. Bagiku, itu sudah cukup. Kehidupan sederhana bersama Rangga adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Namun di mata mereka, itu adalah bukti kemalasanku, atau lebih tepatnya, ketidakmampuanku untuk bersaing di dunia yang serba materialistis ini. Aku membalas tatapan Bunga. Ada kilatan meremehkan yang sama persis dengan Ibu Lastri di matanya. Mereka berdua memang sangat mirip dalam hal memandang rendah orang lain berdasarkan status sosial. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing, Bunga, kataku dengan tenang, meskipun dadaku bergemuruh. Bagiku, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta atau setinggi apa jabatan seseorang. Kedamaian hati jauh lebih berharga. Bunga mendengus pelan, lalu tiba-tiba matanya membelalak, seolah teringat sesuatu. Ada percikan ingatan yang tiba-tiba menyala di sorot matanya. Oh iya, Arini, kamu kan dulu waktu SMA satu sekolah dengan Rangga, kan? Aku ingat, kamu itu yang dulunya suka menyendiri di perpustakaan, kan? Yang ayahnya. Ia menghentikan ucapannya tiba-tiba, menatapku dengan ekspresi aneh. Ada semacam kilatan pengenalan yang bercampur dengan keraguan di matanya. Sepertinya ia teringat sesuatu tentangku dari masa lalu, sesuatu yang berusaha ayah dan aku tutupi rapat-rapat selama bertahun-tahun. Masa lalu yang terkubur dalam-dalam. Ayahku kenapa? Tanyaku, suaraku sedikit menegang, hampir tidak terdengar. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu Bunga adalah anak yang cerdas dan sering mengikuti berita. Ia mungkin pernah mendengar atau membaca sesuatu tentang keluarga Wijaya, terutama saat ayah baru memulai dari bawah dan kemudian berita tentang penemuan besar itu. Bunga tertawa canggung, berusaha menutupi jejaknya. Ia tampak sedikit salah tingkah. Ah, tidak apa-apa. Maksudku, ayahmu kan dulu bekerja di pabrik kecil ya? Makanya kamu selalu sederhana sekali. Tidak apa-apa, Arini. Semua orang berjuang dari nol, kan? Ia mengakhiri kalimatnya dengan senyum palsu yang lebih mirip seringai gugup, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa ia sebenarnya ingin menggali lebih dalam. Ia pasti sedang mengumpulkan kepingan informasi yang ia miliki, mencoba menghubungkan titik-titik. Aku tahu, ia pasti teringat berita-berita lama tentang perusahaan ayah yang dulu memang kecil. Jauh sebelum ayah menemukan tambang emas raksasa yang mengubah segalanya dan melambungkan nama keluarga kami. Berita-berita itu sengaja ayah redupkan, memintaku dan dirinya untuk tetap rendah hati dan tidak menarik perhatian berlebihan, demi keamanan dan privasi kami. Ayah selalu mengajarkanku bahwa kekayaan adalah ujian,
bukan untuk dipamerkan. Rangga menyadari ketegangan yang tiba-tiba melingkupi kami. Ia berusaha mengubah topik, merasakan aura tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Bunga, Budi, selamat menikmati pestanya ya. Kami mau mengisi piring dulu. Sepertinya hidangannya lezat. Bunga dan Budi akhirnya pamit, berjalan menjauh, namun aku bisa merasakan tatapan ingin tahu mereka masih melekat padaku. Bahkan saat punggung mereka menghilang di antara kerumunan tamu. Jantungku berdetak lebih cepat, menabuh genderang kecemasan di dadaku. Aku tahu Bunga bukan orang bodoh. Ia pasti akan mencari tahu. Dan jika ia berhasil menemukan kepingan masa lalu yang selama ini aku dan ayah sembunyikan dengan sangat hati-hati, maka rahasia terbesarku akan terungkap di hadapan semua orang. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Titik pemicu. Ini dia. Pertemuan ini, percakapan ini, adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi aku kendalikan. Rahasia yang kusimpan rapat demi cinta sejati, demi memastikan Rangga mencintaiku apa adanya, kini terancam terbongkar. Dan aku tidak tahu, apakah Rangga akan tetap mencintaiku, atau justru merasa dikhianati, jika ia tahu siapa aku sebenarnya. Aku merasa seperti bom waktu yang sedang dihitung mundur, dan aku tidak punya kendali untuk menghentikannya. Malam pesta berlalu dengan kegelisahan yang menggantung tebal di udara, jauh lebih pekat daripada aroma melati yang kini telah memudar. Meskipun Rangga berusaha menghiburku sepanjang perjalanan pulang dengan cerita-cerita lucu dari sekolahnya, pikiranku terus berputar pada ekspresi Bunga. Kilatan pengenalan di matanya, keraguan sesaat, dan kemudian upaya canggungnya untuk menutupi. Aku tahu, Bunga bukan tipe orang yang mudah melepaskan sesuatu yang menarik perhatiannya. Apalagi jika itu berbau misteri atau potensi gosip. Instingku mengatakan, dia akan mengulik lebih dalam, dan kali ini, ia mungkin akan menemukan lebih dari sekadar ayahku yang bekerja di pabrik kecil. Sesampainya di kontrakan kecil kami yang sederhana, gubuk mungil dengan cat tembok mengelupas dan jendela berteralis besi yang sudah berkarat, Rangga langsung menuju dapur untuk membuatkan teh hangat. Ia tahu kebiasaanku, secangkir teh panas selalu bisa sedikit menenangkan badai dalam diriku. Sementara Rangga sibuk dengan teko dan cangkir, aku duduk termenung di sofa usang yang sudah puluhan tahun menemani kami. Bantalnya kempes dan kainnya mulai berbulu. Aroma teh melati yang mulai mengepul dari cangkir tak mampu mengusir bayangan tatapan Bunga. Aku harus melakukan sesuatu. Jika rahasia ini terbongkar tanpa persiapanku, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar harga diriku yang terinjak-injak oleh ibu mertua. Ini tentang kepercayaan Rangga, tentang ikatan cinta yang telah kami bangun dengan susah payah, dan tentu saja, tentang privasi ayah yang sangat ia jaga. Pagi harinya, setelah Rangga berangkat mengajar, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Sebuah tindakan yang sebelumnya sengaja ku hindari demi menjaga kehidupanku yang normal, menelepon ayah. Sejak aku memutuskan untuk hidup mandiri dan menikah dengan Rangga, kontak kami memang sengaja diminimalkan. Ayah sangat mendukung keputusanku untuk mencari kebahagiaan dengan cara sendiri, jauh dari sorotan kemewahan dan intrik dunia bisnis. Ia ingin aku merasakan hidup normal, hidup tanpa embel-embel kekayaan, dan itu berarti menjaga jarak dari identitas asliku sebagai putri triliuner. Halo, Ayah. Suaraku sedikit bergetar saat nomor yang sangat kukenal itu akhirnya terhubung. Deringannya yang pendek terasa seperti detak jantungku sendiri. Arini? Ada apa? Nak? Tumben sekali menelepon pagi-pagi begini. Ada masalah? Atau kau merindukan ayah? Suara ayah, Aditya Wijaya, terdengar hangat dan penuh perhatian. Meskipun di latar belakang aku bisa mendengar samar-samar suara bising aktivitas kantor, mungkin rapat atau panggilan telepon penting lainnya. Meskipun ia seorang triliuner yang memimpin kerajaan bisnis yang membentang dari pertambangan hingga properti, bagiku ia tetaplah ayah yang penuh kasih, yang selalu menomorsatukan keluarganya, bahkan di tengah kesibukan yang tak terbayangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu menceritakan kejadian semalam, terutama tentang percakapanku dengan Bunga dan tatapan aneh yang menyeratkan Bunga mengenali sesuatu yang lebih dari sekadar Arini si gadis sederhana. Ayah, sepertinya Bunga mulai mencium sesuatu. Dia ingat aku dulu satu sekolah dengan Rangga, dan dia menyebut-nyebut soal ayahku yang bekerja di pabrik kecil, lalu menghentikan ucapannya seolah ia tahu ada bagian lain dari cerita itu.
Terdengar keheningan sesaat di ujung telepon. Keheningan yang terasa berat, seperti ayah sedang memproses informasi yang baru saja kuberikan. Aku tahu ayah pasti sedang memikirkan kemungkinan terburuk. Skenario terburuk jika rahasia ini terbongkar. Begitu ya, kata ayah akhirnya. Nadanya berubah serius. Semua kehangatan sebelumnya lenyap digantikan oleh ketegasan seorang pebisnis ulung. Sudah ayah duga hal seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Nak, semakin kamu mencoba menyembunyikan, semakin orang ingin tahu. Terkadang, rahasia itu seperti bola salju. Semakin digulirkan, semakin besar dia. Tapi ayah, ucapku lirih, mataku mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingin Rangga tahu dari orang lain. Aku takut dia merasa dikhianati. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya, bukan karena harta ayah. Dan jika dia tahu dari orang lain, dia pasti akan merasa bodoh karena selama ini tidak menyadarinya. Ayah mengerti sekali perasaanmu. Nak, itulah mengapa ayah selalu mendukung keputusanmu untuk hidup sederhana dan mencari cinta sejatimu. Tapi terkadang, takdir punya jalannya sendiri. Dan dalam bisnis, atau dalam hidup, kita harus selalu punya rencana cadangan. Ayah menghela napas panjang, seolah sedang mengambil keputusan besar. Baiklah, begini. Ayah akan meminta tim keamanan untuk melakukan pemantauan lebih ketat. Mungkin Bunga akan mulai mencari informasi. Dan juga, siapkan dirimu, Arini. Mungkin sudah saatnya. Ayah akan mengirimkan seseorang untuk menemuimu dalam waktu dekat. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui dan persiapkan. Jantungku berdebar lebih kencang. Seseorang? Siapa? Yah? Apa ini sesuatu yang berbahaya? Mungkin lebih tepatnya, beberapa orang. Ayah terkekeh pelan, tawa kecil yang sedikit meredakan keteganganku. Mereka adalah orang-orang kepercayaan ayah, yang mengurus keamanan dan logistik keluarga kita. Jangan khawatir. Ini hanya untuk memastikan semua aman dan terkendali. Kita tidak bisa membiarkan rumor menyebar liar tanpa ada yang menanganinya. Dan satu lagi, Nak, kamu tahu kan rumah lama kita di Kemang yang jarang dipakai? Rumah itu akan mulai dibersihkan dan disiapkan. Mungkin akan ada beberapa kunjungan tak terduga ke sana dalam waktu dekat. Kunjungan tak terduga? Tanyaku bingung, mencoba mencerna semua informasi ini. Ayah tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mengatakan itu adalah bagian dari rencana darurat, jika situasinya memburuk atau jika identitasku benar-benar terkuak. Ada nada misterius namun penuh perhitungan dalam suaranya yang membuatku merinding. Ayah selalu selangkah di depan, selalu punya strategi untuk setiap kemungkinan. Setelah menutup telepon, aku duduk terpaku di sofa usang itu. Perkataan ayah tentang, siapkan dirimu, dan kunjungan tak terduga, terasa seperti sebuah gong, sebuah peringatan yang nyaring. Sebuah peringatan bahwa masa lalu yang kusembunyikan, identitas yang kurahasiakan dengan begitu hati-hati, mungkin akan segera muncul ke permukaan, tak bisa lagi dibendung. Ayah adalah seorang jenius dalam strategi dan keamanan. Jika ia sampai mengambil langkah-langkah drastis seperti ini, berarti situasinya memang jauh lebih serius dari yang kubayangkan. Aku menatap sekeliling kontrakan kecil kami. Sofa usang, meja makan kayu sederhana, dapur mungil yang selalu rapi, dengan peralatan masak seadanya. Kontras sekali dengan bayangan rumah besar ayah di Kemang, dengan penjagaan ketat, taman luas, dan kemewahan yang tak terbayangkan. Aku telah hidup dalam dua dunia yang berbeda, menyeimbangkan diri di antara kesederhanaan dan kemewahan yang tersembunyi. Kini, garis batas antara keduanya terasa semakin kabur, seolah akan segera runtuh. Bagaimana jika Rangga tahu? Bagaimana jika ia marah karena selama ini aku tidak jujur padanya? Bagaimana jika dia merasa tertipu, merasa dipermainkan? Bagaimana mungkin seorang istri menyembunyikan identitas sebesar itu dari suaminya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, berputar-putar tanpa henti. Aku telah berkorban banyak, membiarkan diriku dihina dan direndahkan, hanya untuk memastikan cintanya murni. Sekarang, aku harus bersiap menghadapi konsekuensi dari rahasia yang mungkin akan segera terkuak. Babak baru dalam hidupku sepertinya akan segera dimulai, babak yang penuh ketidakpastian. Dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapinya sendirian.
Kecemasan yang ditimbulkan dari percakapanku dengan ayah semakin mencengkeram. Setiap hari, setelah Rangga berangkat mengajar ke sekolah yang jaraknya lumayan jauh dari kontrakan kami dan aku menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sederhana, pikiranku terus berputar pada ekspresi Bunga. Kilatan pengenalan di matanya, keraguan sesaat yang terlintas, dan kemudian upaya canggungnya untuk menutupi. Aku tahu, Bunga bukan tipe orang yang mudah melepaskan sesuatu yang menarik perhatiannya. Apalagi jika itu berbau misteri, atau lebih tepatnya, potensi gosip yang bisa mengangkat namanya di kalangan sosialita. Instingku mengatakan, dia akan mengulik lebih dalam, dan kali ini, ia mungkin akan menemukan lebih dari sekadar ayahku yang bekerja di pabrik kecil. Beberapa hari setelah pesta yang terasa seperti medan perang sosial bagiku, aku mulai merasakan keanehan. Saat aku berbelanja di pasar tradisional langgananku, yang selalu ramai dengan tawar-menawar dan aroma rempah, seringkali aku merasa ada sepasang mata yang mengamatiku dari kejauhan. Sebuah bayangan yang terlalu sering muncul di sudut pandangku. Awalnya, aku mengabaikannya. Berpikir itu hanya paranoia semata akibat stres yang menumpuk. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi dari pikiranku yang terlalu khawatir. Namun, perasaan itu semakin kuat, menjadi desakan yang tak bisa kuabaikan. Pernah suatu ketika, saat aku sedang memilih sayuran segar dari salah satu lapak, aku tak sengaja menoleh dan menangkap bayangan seseorang bersembunyi di balik tumpukan karung bawang putih yang tinggi, lalu buru-buru menghilang secepat kilat. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi gesturnya yang tergesa-gesa dan tak wajar itu sangat mencurigakan. Di lain waktu, saat aku berjalan pulang dari toko kelontong di ujung gang, langkah kakiku terasa diiringi oleh suara mesin mobil yang pelan. Sebuah mobil sedan hitam gelap, dengan kaca film yang sangat pekat sehingga tak ada yang bisa melihat ke dalam, melaju perlahan di belakangku, seolah sengaja menjaga jarak dan irama yang sama denganku. Mobil itu berhenti sejenak setiap kali aku berhenti untuk mengikat tali sepatu atau melihat toko, dan melaju lagi saat aku kembali melangkah. Jantungku berpacu kencang, memukul-mukul rusukku seolah ingin keluar. Aku langsung teringat perkataan ayah tentang tim keamanan yang akan melakukan pemantauan ketat. Apakah ini mereka, orang-orang ayah yang melindungiku? Atau jangan-jangan, justru orang suruhan Bunga yang sedang mengintai, mengumpulkan bukti atas rahasia yang kusembunyikan? Keesokan harinya, kecurigaanku terjawab, namun bukan seperti yang kubayangkan. Pagi-pagi sekali, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman depan kontrakan yang mungil, tempat Rangga menanam beberapa pot bunga kesukaanku, sebuah mobil sedan hitam yang sama berhenti tak jauh dari rumah kami. Kali ini, ia parkir dengan tenang, tidak terburu-buru. Kaca jendelanya sedikit terbuka, dan aku bisa melihat sesosok pria berjas hitam, dengan potongan rambut rapi dan ekspresi datar, sedang mengamatiku. Dia tidak mencoba bersembunyi. Saat tatapan kami bertemu, ia sedikit menunduk hormat dengan gerakan yang terlatih, lalu mobil itu melaju pergi, tak meninggalkan jejak kecuali perasaan lega bercampur gentar dalam diriku. Aku terdiam, menyiram bunga dengan tangan bergetar. Ini pasti orang suruhan ayah. Artinya, ancaman itu benar-benar nyata dan dekat, dan ayah tidak main-main dengan rencana daruratnya. Ia telah mengirimkan penjaganya. Tak lama setelah itu, saat aku baru saja selesai menyapu lantai, telepon rumah yang sudah sangat jarang berdering itu berbunyi nyaring. Ini adalah nomor yang tidak dikenal. Awalan nomornya bukan dari daerah sini. Aku ragu-ragu mengangkatnya. Jantungku berdegup kencang seiring setiap deringannya. "Halo?" ucapku. Suaraku sedikit tercekat. "Selamat pagi, Nona Arini. Ini Leo." Suara di seberang sana terdengar profesional, tenang, namun ada nada ramah yang membuatku sedikit lega, seolah ia bisa merasakan kegelisahanku. "Saya adalah salah satu anggota tim yang ditugaskan Tuan Aditya untuk memantau keamanan Anda dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." "Oh, jadi itu kalian," gumamku. Sebuah desahan lega keluar dari bibirku. Aku sudah merasakannya sejak kemarin. "Dan mobil hitam tadi pagi, itu tim Anda?" "Benar, Nona. Itu salah satu tim kami yang bertugas di lapangan. Kami ingin memastikan Nona aman dan terlindungi dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan, mengingat ada indikasi kuat bahwa pihak lain mulai bergerak dan mencari informasi tentang Anda," jelas Leo dengan nada informatif, tanpa basa-basi.
Tuan Aditya juga meminta saya untuk menginformasikan bahwa persiapan rumah di Kemang sudah dimulai dengan cepat. Akan ada beberapa orang yang datang untuk membersihkan dan menyiapkan segalanya, termasuk penambahan fasilitas keamanan. Jangan kaget jika Anda melihat aktivitas yang tidak biasa di sana dalam beberapa hari ke depan. Jadi, Bunga benar-benar mulai menyelidiki? Seberapa jauh dia tahu? Tanyaku, merasakan perutku bergejolak, dan rasa mual mulai merayap di tenggorokanku. Ada jeda sejenak di ujung telepon, seolah Leo sedang memeriksa informasi di komputernya. Kami tidak bisa memastikan secara spesifik siapa pihak lain itu secara definitif, Nona. Namun, tim intelijen kami menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar beberapa kerabat Tuan Rangga, terutama yang memiliki akses ke lingkaran sosialita dan informasi lama. Kami menemukan jejak pencarian data pribadi Anda yang cukup mendalam, termasuk riwayat pendidikan dan beberapa arsip lama yang terkait dengan keluarga Wijaya di masa lampau. Mendengar konfirmasi yang begitu gamblang itu, napas saya tercekat. Jadi Bunga tidak hanya sekedar menebak-nebak atau sekadar iseng. Ia benar-benar mencari tahu. Dia pasti akan menggali lebih dalam tentang masa lalu ayah, tentang perusahaan pertambangan itu yang dulu kecil, dan pada akhirnya, tentang diriku. Selama ini, ayah selalu berhasil menjaga privasi kami dengan sangat baik, dengan tim ahli dan jaringan yang luas yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tapi Bunga, dengan segala koneksinya di lingkungan sosialita Jakarta dan ketajamannya dalam mencari informasi, mungkin bisa menemukan celah dan menguak semuanya. Terima kasih atas informasinya, Leo, ucapku, mencoba menenangkan diri dan suara yang sedikit bergetar. Aku akan lebih berhati-hati. Itu adalah tugas kami, Nona. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Jangan ragu menghubungi kami jika ada hal sekecil apapun yang mencurigakan, atau jika Anda membutuhkan bantuan, sahut Leo sebelum mengakhiri panggilan. Nada suaranya meyakinkan, namun tak mengurangi beban di dadaku. Aku meletakkan telepon, pandanganku jatuh pada vas bunga di meja yang Rangga berikan saat ulang tahunku. Bunga mawar sederhana, namun penuh makna dan ketulusan. Selama ini, aku berusaha melindungi cinta kami dengan rahasia ini. Aku ingin Rangga mencintaiku apa adanya. Seorang Arini yang sederhana, bukan Arini putri triliuner yang bergelimang harta. Tapi kini, sepertinya rahasia itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kehadiran, mata-mata, ayah, baik yang melindungiku maupun yang mengawasi pergerakan orang lain, adalah bukti nyata bahwa tirai yang menutupi identitasku perlahan mulai tersingkap. Babak selanjutnya bukan lagi tentang aku yang menyembunyikan, tetapi tentang bagaimana aku menghadapi kebenaran yang akan terungkap, dan bagaimana Rangga akan bereaksi terhadapnya. Kecemasan yang ditimbulkan dari percakapanku dengan ayah semakin mencengkeram. Setiap hari terasa seperti hidup di bawah mikroskop. Setiap langkahku diawasi, setiap bisikan di sekitarku terasa mengintai. Aku sadar, bukan hanya aku yang diawasi oleh tim keamanan ayah, tetapi juga lingkungan sekitarku, termasuk orang-orang yang berinteraksi denganku. Aku mencoba bersikap sebiasa mungkin di depan Rangga, melakukan rutinitas harian kami, menyiapkan sarapan sederhana, menemaninya minum kopi hitam pahit sebelum berangkat, lalu membereskan kontrakan. Aku tidak ingin dia merasakan beban yang sama, apalagi sampai curiga dengan pergerakan orang-orang ayah yang sesekali terlihat di kejauhan mobil hitam yang lewat perlahan, atau sosok pria berjas yang seolah-olah hanya sedang menunggu taksi di sudut jalan. Rangga, dengan segala kepolosannya dan fokusnya pada pekerjaan mengajar, mungkin akan menganggapku berhalusinasi atau terlalu memikirkan perkataan ibunya yang memang seringkali menusuk. Pada siang hari di sebuah Selasa yang cerah, saat aku baru saja selesai menjemur pakaian di halaman belakang kontrakan yang sempit, ponselku berdering nyaring dari dalam saku dasterku. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Namun aku tahu itu bukan dari tim keamanan ayah karena awalan nomornya berbeda. Aku ragu, sejenak menimbang apakah harus mengangkatnya atau tidak. Namun akhirnya rasa penasaran dan firasat buruk mendorongku untuk menekan tombol hijau. Halo, Arini? Ini Bunga. Suara ceria Bunga terdengar dari seberang. Nadanya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Namun aku bisa merasakan semacam nada yang aneh di baliknya. Terlalu ceria, terlalu tiba-tiba, hampir seperti seseorang yang sedang menyembunyikan maksud. Oh, Bunga. Ada apa? Tanyaku, mencoba terdengar santai,
meskipun jantungku sudah berdegup kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Begini, Arini, Bunga melanjutkan dengan nada yang berusaha sangat ramah. Aku sedang merencanakan arisan bulanan kelompok alumni SMA kita. Kamu tahu kan, yang dulu kita sering kumpul-kumpul di kantin sekolah atau kafe dekat sana? Nah, kali ini aku ingin kita mengadakan reuni kecil juga, sekaligus mengenang masa-masa SMA. Aku ingin kamu datang, ya. Acara ini akan diadakan di The Grand Emerald Hotel, tempat yang lumayan eksklusif dan bergengsi, tapi aku jamin seru deh. Kamu bisa ketemu teman-teman lama, pasti banyak cerita lucu. Undangan itu langsung terasa seperti sebuah jebakan yang terencana. Arisan alumni? Aku jarang sekali menghadiri acara semacam itu sejak menikah dengan Rangga, sibuk dengan kehidupan sederhana kami. Dan mengadakan reuni dadakan di hotel semewah The Grand Emerald, salah satu hotel bintang 5 paling mahal di Jakarta? Ini sangat tidak seperti Bunga, yang biasanya hanya mengadakan arisan di kafe-kafe trendy di pusat perbelanjaan atau di rumah salah satu anggota arisan. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sebuah motif tersembunyi yang Bunga coba tutupi dengan keceriaan yang dipaksakan. Wah, mendadak sekali ya, Bunga, kataku, berusaha mencari alasan yang masuk akal tanpa terdengar mencurigakan. Aku tidak yakin bisa. Rangga mungkin ada jadwal mengajar tambahan, dan aku juga harus mengurus rumah. Alah, Rangga kan bisa ditinggal sebentar. Ini kan cuma acara cewek-cewek, Arini. Lagi pula, ini hari Minggu. Aku sudah cek kok jadwal libur guru honorer itu. Bunga terdengar mendesak, dan penekanan pada guru honorer itu terasa seperti sindiran halus. Dan urusan rumah bisa ditunda sebentar, kan? Semua teman-teman lama kita juga akan datang. Kita bisa nostalgia tentang masa SMA, tentang guru-guru, tentang teman-teman yang dulu sering kita gosipin. Pasti seru deh, sudah lama juga kan kita tidak kumpul bersama. Bunga tertawa. Tawa yang sedikit terlalu keras dan hambar. Lagi pula, ini kesempatan bagus untuk kamu bersosialisasi lagi, Arini. Sudah lama kan kamu tidak ikut acara semacam ini? Ayolah, Arini. Aku benar-benar ingin kamu datang. Aku yang traktir semua makanan dan minumannya. Ada penekanan aneh pada kalimat, sudah lama kamu tidak ikut acara semacam ini. Seolah Bunga ingin melihat reaksiku. Atau mungkin, ia memang punya motif tersembunyi yang lebih dalam. Aku tahu dia pasti sudah melakukan investigasinya, mengumpulkan kepingan-kepingan informasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa banyak yang sudah ia temukan, dan apakah dia sudah sampai pada kesimpulan yang benar? Baiklah, aku akan coba datang, kataku akhirnya, menyadari bahwa menolak mentah-mentah justru akan membuat Bunga semakin curiga dan mungkin mendorongnya untuk bertindak lebih jauh. Lebih baik datang dan mengamati, melihat langsung apa yang sebenarnya ia rencanakan. Aku akan cek jadwal Rangga dulu, tapi aku usahakan datang. Oke, kalau begitu sampai ketemu ya. Aku kirim detail lengkapnya lewat pesan nanti, kata Bunga, nadanya langsung berubah penuh kemenangan. Lalu ia menutup telepon tanpa memberiku kesempatan untuk berkata apa-apa lagi. Setelah telepon terputus, aku langsung menghubungi Leo, tangan kananku dari tim keamanan ayah. Leo, Bunga baru saja meneleponku. Dia mengundangku ke arisan alumni di The Grand Emerald Hotel, hari Minggu lusa. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi, Nona Arini, sahut Leo dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Tim kami sudah memantau pergerakan Nona Bunga secara intensif sejak kejadian di pesta itu. Sejak saat itu, dia memang sangat aktif mencari informasi tentang latar belakang Anda. Dia menghubungi beberapa teman lama Anda, bahkan mencoba mengakses database alumni sekolah. Ada juga laporan yang masuk bahwa dia mengunjungi beberapa kantor catatan sipil dan perpustakaan berita lama di pusat kota. Napas saya tercekat. Rasanya seperti dicekik oleh kenyataan pahit itu. Jadi Bunga tidak main-main. Dia benar-benar menggali sampai ke akar-akarnya, dari catatan formal hingga rumor-rumor lama. Kantor catatan sipil? Perpustakaan berita lama? Itu berarti dia mungkin sudah menemukan petunjuk tentang ayah dan perusahaannya di masa awal. Tentang bagaimana Widya Gold Mining dimulai dari sebuah tambang kecil yang kemudian berubah menjadi raksasa. Atau mungkin tentang beberapa aset yang dulu ayah miliki yang belum terlalu terkenal. Apakah dia sudah menemukan sesuatu yang signifikan?
Apakah dia sudah tahu siapa ayahku sebenarnya? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik, takut Rangga akan mendengar jika dia tiba-tiba pulang. Ada jeda sejenak dari pihak Leo. Belum ada konfirmasi pasti, Nona. Data kami belum menunjukkan dia memiliki bukti konkret yang mengarah langsung ke identitas Tuan Aditya Wijaya secara penuh. Namun, intensitas pencariannya menunjukkan bahwa dia semakin dekat. Undangan ini sepertinya adalah upaya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya atau mungkin memancing reaksi dari Anda. Dia mungkin ingin melihat bagaimana Anda berinteraksi di lingkungan yang lebih berkelas, atau ingin menjebak Anda dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Jelas Leo dengan analisis yang akurat. Tuan Aditya sudah mengetahui rencana bunga ini. Beliau meminta Anda untuk tetap tenang, bersikap seperti biasa, dan jangan menunjukkan reaksi berlebihan. Tim kami akan meningkatkan pengawasan selama acara tersebut. Beberapa personel akan menyamar sebagai staf hotel atau tamu. Kami akan memastikan keamanan Anda sepenuhnya. Dan ini, Nona Arini, adalah kesempatan bagus untuk kita melihat sejauh mana Nona Bunga sudah tahu dan apa yang dia rencanakan. Panggilan dari Bunga, diikuti oleh konfirmasi dari Leo yang menenangkan namun juga menegangkan, memperkuat dugaanku. Arisan ini bukan sekadar arisan. Ini adalah medan perang baru, sebuah panggung di mana rahasia akan dipertaruhkan. Bunga telah memasang jaring-jaring informasinya, dan kini ia mencoba memancingku masuk ke dalam perangkapnya. Aku harus sangat berhati-hati. Setiap kata, setiap gerak-gerikku akan diamati. Identitasku, yang selama ini menjadi benteng privasiku, kini terasa seperti dinding kaca yang mulai retak, siap pecah kapan saja. Aku harus siap, bukan hanya menghadapi penghinaan dari ibu mertua, tapi juga menghadapi kebenaran yang akan segera terungkap di hadapan semua orang, dan yang paling penting, di hadapan Rangga. Minggu yang dinanti sekaligus kutakuti itu akhirnya tiba, menggantungkan mendung kelabu di langit pagi seolah mencerminkan perasaan di dalam dadaku. Aku mencoba tampil sesederhana mungkin untuk arisan yang nyatanya lebih mirip peragaan busana di The Grand Emerald Hotel. Tujuanku adalah tidak menarik perhatian berlebihan, namun juga tidak ingin terlihat terlalu mencolok dengan penampilan yang lusuh dan mempermalukan Rangga. Aku memilih sebuah dress selutut berwarna navy polos yang sudah cukup lama berada di lemari. Bahan katunnya nyaman, tapi jelas bukan satin Italia atau sifon Prancis bermerek yang sering dipakai sosialita seangkatan Bunga. Aku melengkapi penampilanku dengan sepasang sepatu wedges lama yang solnya sudah sedikit menipis dan tas tangan kecil yang Rangga hadiahkan saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Tas imitasi yang ia beli dari pasar malam, namun bagiku nilainya tak terhingga. Tidak ada perhiasan, kecuali jam tangan perak sederhana yang selalu melingkar di pergelangan tanganku, warisan dari ibuku. Kamu yakin tidak ingin aku temani, sayang? Rangga bertanya, menatapku cemas saat aku bersiap di depan cermin kecil kami. Dia tahu aku tidak terlalu suka keramaian atau acara-acara formal yang mengharuskan interaksi dengan orang banyak, apalagi jika itu berisi orang-orang yang gemar menghakimiku. Tidak usah, Rangga. Ini kan cuma arisan ibu-ibu. Lagi pula kamu juga harus menyiapkan materi mengajar untuk besok, kan? Anak-anak pasti menunggumu. Aku berusaha meyakinkannya dengan senyum terbaikku, sebuah senyum yang terasa kaku di bibirku, meskipun hatiku terasa seperti dicengkeram tangan es. Aku tidak ingin dia berada di sana ketika kemungkinan terburuk terjadi. Aku tidak ingin dia melihat atau mendengar hal-hal yang akan melukai perasaannya, atau membuat dia merasa malu karena memiliki istri sepertiku, yang dicap sebagai orang tak punya. Rangga menghela napas pendek, seolah tidak sepenuhnya setuju, namun mengerti keputusanku. Ia mengecup keningku lembut, sentuhan bibirnya yang hangat sedikit meredakan gemuruh di dadaku. Baiklah, kalau ada apa-apa, langsung telepon aku ya. Jangan sungkan. Hati-hati di jalan. Aku mengangguk, lalu bergegas pergi. Di luar gerbang kontrakan, sebuah taksi online sudah menungguku. Sebuah sentuhan dari tim ayah, aku yakin itu. Seharusnya aku merasa lega karena tak perlu naik angkutan umum atau berdesak-desakan di bus kota. Tapi justru ada perasaan was-was yang menusuk. Aku yakin tim keamanan ayah sudah mengatur ini untuk mengawasiku. Sepanjang perjalanan, mataku tak henti mengamati jalanan di belakang. Tidak ada mobil hitam mencurigakan yang mengikutiku secara terang-terangan seperti di hari-hari sebelumnya. Namun aku tahu mereka ada di suatu tempat,
mungkin menyamar sebagai kendaraan biasa, memastikan aku aman dari kejauhan. Setibanya di The Grand Emerald Hotel, indraku langsung diserbu oleh aura kemewahan yang sangat kontras dengan kehidupanku sehari-hari. Lobi yang luas dengan lantai marmer mengilap bagai cermin, lampu kristal besar yang menggantung megah dari langit-langit setinggi 10 meter, dan aroma fragrance mahal bercampur wangi bunga segar memenuhi udara, membuat napasku sedikit sesak. Petugas valet yang sigap langsung mengambil alih kunci mobil-mobil mewah yang berjejer. Resepsionis yang ramah menyapa setiap tamu dengan senyum sempurna. Semuanya memancarkan kesan kelas atas yang menjulang. Aku merasa seperti alien yang terdampar di planet lain, di antara para wanita yang berlalu lalang dengan outfit dan perhiasan desainer terkemuka. "Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" Seorang pria berjas hitam, dengan pin nama hotel di dadanya, menghampiriku dengan sopan. Gestur dan tatapan matanya yang tajam namun penuh hormat langsung membuatku curiga. Ini pasti salah satu tim ayah yang menyamar sebagai staf hotel. Ia tampak seperti staf hotel biasa, tak ada yang aneh dari penampilannya. "Saya mencari ruangan Emerald Ballroom untuk acara arisan alumni," jawabku pelan, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaraku. "Baik, Nona. Mari saya antarkan," katanya, lalu memanduku melewati koridor yang megah, dengan lukisan-lukisan abstrak mahal berjejer di dinding. Langkahnya mantap, mengisyaratkan ia familiar dengan setiap sudut hotel ini. Saat pintu Emerald Ballroom yang tinggi dan berukiran rumit terbuka lebar, suara tawa dan obrolan riuh langsung menyambutku, bagaikan gelombang suara yang membentur wajahku. Ruangan itu dipenuhi wanita-wanita alumni SMA yang kini telah menjelma menjadi sosialita, pengusaha wanita, dan wanita karir sukses dengan penampilan glamor. Meja-meja bundar berbalut taplak putih bersih tersusun rapi, dihiasi rangkaian bunga segar yang eksotis dan hidangan canape mewah yang tersaji cantik di piring-piring porselen. Seolah ada magnet tak kasat mata, mata-mata langsung tertuju padaku, seolah kehadiranku adalah anomali yang mencolok di tengah kemewahan mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar, lebih jelas dan tajam daripada di pesta rangga. "Itu Arini, kan? Ya ampun, dia masih begitu ya penampilannya? Apa dia tidak tahu acara ini di hotel? Kudengar suaminya hanya guru honorer. Sudah kuduga. Pantas saja. Mungkin dia berpikir ini arisan di warung kopi ya." Aku mengabaikan bisikan-bisikan itu, menundukkan kepala sedikit, dan mencoba mencari bunga. Ia sedang berdiri di tengah ruangan, bergaul dengan beberapa alumni lainnya yang juga mengenakan pakaian gemerlap, tampak mencolok dengan gaun merah menyala dan kalung berlian yang menonjol di lehernya. Begitu matanya menangkap kehadiranku, sebuah senyum licik langsung terkembang di bibirnya, senyum yang menjanjikan masalah. "Arini, kau datang," serunya, melangkah mendekatiku dengan gaya dramatis, seolah aku adalah bintang tamu utama. Ia memelukku sekilas, sebuah pelukan yang terasa dingin dan penuh perhitungan, lalu menatapku dari atas ke bawah, pandangan menilai yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada sedikit rasa geli dan puas di matanya. "Wah, penampilanmu sederhana sekali ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting datang. Ayo, duduk di mejaku. Aku sudah menyiapkan tempat spesial untukmu." Ia menarik tanganku dan membawaku ke meja paling depan. Sebuah meja bundar besar yang dikelilingi oleh para pentolan, alumni yang paling sukses dan paling gemar bergosip. Di sana, sudah duduk beberapa wajah familiar dari masa SMA, namun tatapan mereka padaku sama, campuran rasa penasaran, sedikit terkejut, dan jelas sekali ada nada meremehkan. Aku duduk di kursi yang terasa terlalu empuk, menyadari bahwa aku baru saja masuk ke dalam kandang singa, atau lebih tepatnya, ke dalam jaring yang telah dipasang bunga dengan rapi dan strategis. Permainan ini akan segera dimulai, dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan bunga lontarkan untuk menguak rahasia besarku. Aku duduk di meja bundar, berbalut taplak linen putih bersih, dikelilingi oleh mantan teman-teman sekelas yang kini telah menjelma menjadi wanita-wanita berkilau, bergelimang harta dan kemewahan. Di sebelahku, bunga tersenyum lebar, namun matanya yang tajam memancarkan perhitungan yang jelas, seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya terjebak. Aroma parfum mahal bercampur wangi canape salmon asap dan mini kuice yang tersaji apik di piring-piring porselen, memenuhi udara ruangan yang luas dan berdesain mewah ini. Suasana terasa semakin pengap, bukan karena kepadatan tamu,
melainkan oleh tekanan ekspektasi dan penilaian yang tak terlihat. Nah, Arini, ini Desi, ingat kan? Dia sekarang punya butik desainer lo di kawasan elit Dharma Wangsa, yang sering jadi langganan artis-artis top. Bunga memulai perkenalan dengan nada riang, namun setiap kata terasa seperti tusukan halus. Dan ini Rima, yang punya jaringan kafe modern di seluruh Jakarta, dengan omset miliaran rupiah per bulan. Kalian kan dulu satu kelompok saat tugas kelompok biologi yang paling ribet itu, kan? Bunga memperkenalkan satu persatu. Setiap perkenalan adalah penekanan yang gamblang pada kesuksesan finansial mereka, dan secara implisit, pada ketidaksuksesanku. Setiap mata yang menatapku seolah berkata, "Bagaimana denganmu, Arini? Apa pencapaianmu di tengah gemerlap kehidupan kami?" Aku membalas sapaan mereka dengan senyum sopan, sebuah senyum yang terasa kaku di bibirku, meskipun aku merasa semakin terpojok dan tertekan. Obrolan kemudian mengalir deras, berputar pada topik-topik mahal yang tak bisa kugapai. Liburan akhir tahun ke Swiss untuk bermain ski, investasi properti di luar negeri, koleksi tas Hermes atau jam tangan Rolex terbaru, sekolah internasional anak-anak mereka yang biayanya fantastis, hingga rencana perawatan kecantikan di klinik elit Korea. Aku hanya bisa mendengarkan, sesekali mengangguk atau tersenyum canggung. Aku tidak punya apa-apa untuk disumbangkan ke dalam percakapan itu. Tidak ada cerita perjalanan ke Paris atau Tokyo, tidak ada koleksi perhiasan terbaru untuk dipamerkan, apalagi tentang sekolah anak karena aku belum memiliki keturunan. Arini, kamu kok diam saja? Suara Bunga memecah keheningan yang kubangun, menghentikan obrolan tentang harga saham terbaru. Semua mata kembali tertuju padaku, seolah menunggu jawaban atas pertanyaan yang tak terucapkan. Pasti kamu lelah ya, mengurus rumah sendirian? Kan Rangga sibuk mengajar dan juga mencari tambahan penghasilan. Aku merasakan mata-mata lain menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan cibiran. Ini adalah awal dari serangan Bunga, sebuah umpan yang dia lemparkan untuk memancing. Tidak juga, Bunga. Aku menikmati peranku di rumah. Aku yakin setiap pekerjaan, sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati akan membawa kebahagiaan. Jawabku tenang, mencoba agar suaraku tidak bergetar dan menunjukkan kelemahanku. Oh, tentu saja. Setiap wanita punya pilihannya sendiri, kan? Sahut Bunga, namun nadanya ironis dan merendahkan, seolah perkataanku adalah lelucon. Ia menyesap tehnya yang mengepul, lalu melanjutkan dengan senyum tipis. Tapi Arini, aku penasaran sekali. Dulu waktu SMA, kamu kan pintar sekali. Rangga saja kalah jauh nilainya di beberapa mata pelajaran eksak. Bahkan guru-guru dulu sering memprediksi kamu akan jadi lulusan terbaik dan kuliah di luar negeri. Kenapa setelah lulus, kamu seolah menghilang begitu saja dari peredaran? Tidak melanjutkan kuliah di kampus bergengsi seperti kita. Tidak mencari pekerjaan yang sesuai dengan potensimu yang luar biasa itu. Padahal, kita dulu selalu berpikir kamu akan jadi orang sukses besar. Pertanyaan itu adalah pukulan telak yang menghujam langsung ke ulu hatiku. Itu bukan pertanyaan polos dari seorang teman lama, melainkan sebuah pisau yang diasah tajam, diarahkan langsung ke inti masa laluku yang ingin kututupi. Mereka tahu aku kuliah di universitas swasta biasa, dan mereka juga tahu aku tidak punya karir cemerlang di perusahaan multinasional seperti mereka. Aku bisa merasakan tatapan ingin tahu yang semakin intens dari teman-teman lain di meja itu. Beberapa di antaranya bahkan memajukan tubuhnya sedikit, tidak ingin ketinggalan drama yang akan terjadi. Aku mencoba mengatur napas, menenangkan detak jantungku yang berpacu liar. Setiap orang punya prioritas dan jalur hidup yang berbeda, Bunga. Aku merasa bahagia dengan pilihanku saat ini. Bagiku, kebahagiaan bukan melulu tentang gelar atau jabatan. Bunga tersenyum penuh kemenangan, senyum yang memuakkan. Ia menyilangkan tangannya di depan dada. Ya, tentu saja. Tapi, kamu ingat kan? Dulu waktu SMA, kita sering bercanda, kalau kamu itu punya kehidupan ganda. Kadang kamu terlihat sangat sederhana, bajumu itu-itu saja, tapi di lain waktu, kamu seperti tahu banyak hal yang tidak kita tahu. Atau, ada saja kejadian aneh yang terjadi di sekitarmu. Seperti pernah ada mobil mewah menjemputmu di gerbang sekolah, lalu ayahmu yang terlihat sangat biasa itu datang dan membawamu pergi entah kemana, seolah ada rahasia besar di balik itu semua. Aku menegang. Ini dia. Bunga mulai masuk ke area abu-abu,
area di mana rahasia ayah dan aku bersembunyi dengan sangat hati-hati. Dia tidak hanya mencari tahu tentang kehidupanku setelah SMA, tetapi juga mengungkit kembali kenangan lama yang mungkin bisa menjadi petunjuk besar baginya. Dia mengingat detail-detail kecil yang kuanggap sudah terlupakan. "Maksudmu apa, Bunga?" tanyaku, mencoba mempertahankan nada datar, meskipun ada sensasi dingin dan merinding yang merayap di punggungku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik. "Oh, tidak ada apa-apa." Bunga mengibaskan tangannya, pura-pura cuek, namun tatapan matanya tetap mengunciku. "Hanya nostalgia saja." "Tapi serius Arini, aku sempat mencoba mencari informasi tentang ayahmu. Namanya Aditya, kan? Aku mencoba mencari nama perusahaan yang disebut-sebut teman-teman kita dulu, yang katanya ayahmu rintis dari kecil. Tapi aku tidak bisa menemukan data yang jelas. Yang ada malah nama perusahaan lain yang sangat besar sekali, dengan nama yang sama persis, Aditya Wijaya, pemilik Widya Gold Mining. Perusahaan tambang emas raksasa yang sahamnya kini meroket di Bursa Efek. Kebetulan sekali ya nama dan profesinya sama persis." Kata-kata terakhir Bunga diucapkan dengan nada santai yang dibuat-buat, namun matanya menatapku lekat-lekat, penuh tantangan dan kemenangan. Senyum puas terpancar jelas di wajahnya. Dia sudah menemukan sesuatu. Dia sudah menghubungkan titik-titik itu, atau setidaknya, ia sedang berada di ambang penemuan besar yang hanya tinggal dikonfirmasi. Pertanyaan itu bukan lagi pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan terselubung yang menuntut pengakuan. Dia tahu, atau setidaknya, dia sangat yakin dan ingin melihat reaksinya dariku. Suasana di meja itu tiba-tiba terasa hening. Hening yang mencekam, hanya suara dentingan sendok dan garpu dari meja lain yang terdengar samar. Semua mata tertuju padaku, menatapku dengan ekspresi kaget, bingung, dan sangat ingin tahu, menunggu reaksiku. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang, darah seolah berhenti mengalir dan kepalaku terasa pening. Jaring-jaring Bunga telah mengena, menjeratku sempurna. Ini bukan lagi soal hinaan tentang kemiskinan, tetapi tentang identitasku yang sebenarnya, yang telah kusembunyikan seumur hidupku. Aku harus memilih, terus menyembunyikan dan mungkin dicap pembohong, atau mulai mengungkapkan kebenaran, apapun konsekuensinya. Hening di meja arisan itu terasa seperti dentuman yang memekakkan telinga. Detik-detik berlalu dengan lambat, setiap detiknya menggerus ketenanganku. Aku tahu, setiap pasang mata di sekeliling meja itu, dari Bunga yang penuh kemenangan hingga Desi dan Rima yang kini tampak terkejut, sedang menungguku untuk runtuh atau setidaknya menunjukkan reaksi. Bunga tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang tak tertahankan, seolah ia baru saja meluncurkan anak panah tepat sasaran. Dia telah melemparkan bom informasinya, dan sekarang ia menikmati efek ledakannya, menanti asapnya hilang untuk melihat kerusakan yang ditimbulkan. Aku harus berpikir cepat, otakku berpacu mencari celah. Menyangkal mentah-mentah? Terlalu mencurigakan, mengingat nada yakin Bunga yang dipadukan dengan detail informasi yang cukup akurat. Mengakui? Itu berarti membongkar semua rahasia yang telah kurahasiakan dari Rangga selama ini. Sebuah fondasi kebohongan yang sengaja kubangun demi cinta, dan entah apa dampaknya bagi hubungan kami. "Ah, Bunga, kau ini ada-ada saja," kataku akhirnya, mencoba tertawa ringan. Sebuah tawa yang terdengar sangat tidak meyakinkan bahkan di telingaku sendiri. Suaraku terdengar serak, dan aku bisa merasakan pipiku memerah. "Maksudmu Aditya Wijaya yang pemilik Widya Gold Mining itu? Mana mungkin. Ayahku hanya pensiunan karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Namanya memang Aditya, tapi itu nama pasaran, kan? Mungkin hanya kebetulan saja ada dua orang dengan nama yang sama persis dan kebetulan punya jejak yang sama pula." Aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang, meskipun tanganku yang berada di bawah meja sudah mengepal erat, membiarkan kukuku menusuk telapak tangan. Aku tahu, penjelasanku terdengar klise, lemah, dan sangat mudah dipatahkan. Aku sedang berbohong di depan teman-teman lamaku, dan aku benci itu. Bunga hanya mengangkat alisnya, gerakan kecil namun penuh makna, seolah berkata, "Aku tidak bodoh, Arini, dan aku tidak percaya kebohonganmu." Ia menyesap minumannya, bibirnya membentuk senyuman misterius. "Begitu ya? Kebetulan yang sangat menarik. Karena ku dengar, Widya Gold Mining itu punya sejarah yang cukup unik.
Dimulai dari sebuah tambang kecil yang ditemukan oleh seorang penjelajah yang kemudian dijual kepada seseorang bernama Aditya Wijaya, lalu berkembang pesat secara misterius. Sangat misterius, sampai-sampai sulit sekali mencari informasi detail tentang latar belakang pemilik awal dan bagaimana perusahaan itu bisa membesar begitu cepat, hampir seperti disihir. Hampir tidak ada jejak digital yang jelas sebelum era kejayaannya, kecuali beberapa arsip lama yang sangat sulit diakses. Ada penekanan tajam pada kata misterius dan pemilik awal. Dia sudah melakukan pekerjaannya, menggali jauh melampaui apa yang kubayangkan. Dia tidak hanya mencari tahu tentangku, tapi juga tentang ayah dan sejarah perusahaannya, mencoba menemukan kelemahan. Rima dan Desi, serta beberapa alumni lain di meja itu, saling pandang. Mereka tampak terkejut. Beberapa bahkan terlihat mulai mencari informasi di ponsel mereka secara sembunyi-sembunyi. Berita tentang triliuner pendiri Widya Gold Mining adalah rahasia umum di kalangan pebisnis dan sosialita. Namun detail tentang masa lalunya memang selalu samar. Sengaja dibuat seperti itu oleh ayah untuk menjaga privasi dan menghindari intrik. Kini, Bunga telah mengungkap sebagian tabir itu. Sudahlah, Bunga. Jangan mengada-ada. Ucapku dengan nada sedikit lebih tegas, berusaha menekan amarah yang mulai membuncah. Aku mencoba mengakhiri percakapan ini, yang terasa seperti interogasi. Aku rasa kita kesini untuk reuni dan mempererat silaturahmi, bukan untuk bergosip tentang hal yang tidak-tidak dan menyebarkan rumor yang tidak jelas. Tentu saja. Hanya saja aku suka berbagi informasi yang kudapatkan. Bunga tersenyum lebar, tampak puas telah menanam benih kecurigaan dan rasa penasaran yang besar di antara teman-teman kami. Ia kemudian dengan sengaja mengubah topik pembicaraan ke hal lain yang lebih ringan, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah ia hanya melontarkan sebuah fakta biasa. Namun, aku tahu, dampaknya sudah terasa. Bisikan-bisikan dan tatapan ingin tahu di sekeliling meja itu menjadi semakin intens, dan aku bisa merasakan pandangan mata mereka terus mengikuti setiap gerak-gerikku, seperti elang yang mengamati mangsanya. Aku menghabiskan sisa acara dengan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Setiap kali aku merasa ada mata mengamatiku, aku tahu itu bukan hanya paranoia semata. Bunga berhasil. Dia telah menyebarkan keraguan dan memancing rasa ingin tahu di antara teman-teman kami, yang pasti akan terus mencari tahu setelah ini. Pertemuan ini bukan lagi sekadar arisan. Ini adalah langkah awal yang ia ambil untuk mengungkap identitasku di mata publik, di hadapan semua orang. Saat kembali ke kontrakan, tubuhku terasa lemas, dan hatiku berdebar tak karuan. Aku langsung menghubungi ayah, mengabaikan fakta bahwa ini sudah malam. Suaraku tercekat saat menceritakan percakapanku dengan Bunga, terutama bagian tentang Widya Gold Mining dan sejarah misterius yang ia sebutkan dengan detail. Dia sudah sangat dekat. Yah, dia tahu nama perusahaan ayah, kataku, nyaris menangis, suaraku tercekat di tenggorokan. Dia juga menyebut-nyebut soal jejak yang sulit ditemukan. Ayah terdengar menghela napas panjang di seberang telepon. Ada keseriusan yang menusuk dalam suaranya. Ayah tahu, Nak, tim sudah melaporkan semua detailnya, termasuk bagaimana ia mencoba mengakses arsip lama. Bunga itu memang cerdas dan gigih. Dia berhasil menemukan celah dalam sistem keamanan informasi yang kami bangun bertahun-tahun. Tapi ini bagus, Nak. Ini adalah saatnya kita mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, sekaligus yang terbaik. Terbaik? Tanyaku bingung. Kata itu terasa asing di tengah kepanikanku. Apa maksud ayah? Ya, terbaik jika kamu akhirnya bisa jujur pada Rangga. Nak, ini saatnya. Jangan biarkan dia tahu dari orang lain, apalagi dari bibir Bunga yang penuh intrik dan mungkin akan memutarbalikkan fakta demi kepentingannya sendiri. Kata ayah, suaranya penuh ketegasan namun juga kelembutan. Ayah akan mengirimkan seseorang ke sana besok pagi untuk membantumu. Dan bersiaplah. Segera setelah ini, akan ada pergerakan besar yang tidak bisa kita tunda lagi. Situasi sudah mencapai titik kritis. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ucapan ayah tentang Rangga yang harus tahu dari bibirku sendiri, terus terngiang di benakku, berulang seperti kaset rusak. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana reaksi Rangga ketika tahu bahwa istrinya, yang ia kenal sebagai gadis sederhana,
selama ini menyimpan rahasia sebesar ini? Apakah dia akan merasa dibohongi? Apakah dia akan merasa dikhianati? Aku mencintainya, dan aku tahu dia mencintaiku. Tapi apakah cintanya cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa istrinya, yang ia anggap sederhana dan jujur, selama ini menyembunyikan identitas sebagai putri seorang triliuner pemilik tambang emas? Ketika Rangga pulang larut malam setelah mengajar tambahan dan les privat, dia menyadari ada yang berbeda dariku. "Arini, ada apa? Kamu terlihat tidak tenang. Ada masalah di arisan tadi? Kamu tidak ceria seperti biasanya," tanyanya, mengelus rambutku lembut, tatapan matanya penuh kekhawatiran. Aku hanya bisa menatapnya, bibirku keluh, tenggorokanku tercekat. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa seluruh kehidupanku selama setahun terakhir bersamanya adalah sebuah rahasia besar? Sebuah kebohongan demi cinta yang tulus? Kebingungan dan kekhawatiran terpancar jelas di mata Rangga. Tekanan itu semakin menghebat. Aku tahu, waktu untuk jujur semakin menipis. Bom waktu itu sudah dihitung mundur, dan aku adalah orang yang harus menekannya. Malam itu, tidurku tak nyenyak sama sekali. Setiap desah angin di luar jendela kontrakan yang tipis, setiap suara jangkrik yang berderik, terasa seperti bisikan yang menyalahkanku atas rahasia besar yang kusimpan. Rangga terlelap di sampingku, napasnya teratur dan damai, tak menyadari badai yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Aku menatap wajah polosnya yang terlelap, ada keraguan besar yang menyelimuti hati. Apakah aku siap mengambil risiko ini? Apakah aku siap melihat raut kecewa atau bahkan marah di wajahnya? Apakah aku siap kehilangan kepercayaan Rangga, sebuah fondasi kokoh yang telah kubangun bersamanya, hanya demi sebuah kejujuran yang dipaksakan oleh keadaan yang semakin mendesak? Pagi harinya, saat sinar matahari mulai menembus tirai tipis jendela kami, memancarkan garis-garis cahaya ke lantai, ketukan di pintu mengejutkanku. Ketukan itu terdengar berirama dan profesional. Bukan seperti ketukan tetangga biasa. Aku melihat jam dinding usang. Masih terlalu pagi untuk tamu biasa. Rangga sudah berangkat mengajar sejak subuh. Dengan jantung berdebar kencang, aku melangkah hati-hati menuju pintu. Di hadapanku berdiri seorang wanita berumur sekitar 50-an, mengenakan setelan blazer dan rok pensil berwarna abu-abu gelap yang terlihat sangat mahal dan rapi. Rambutnya disanggul tinggi, menonjolkan fitur wajahnya yang tegas namun sorot matanya hangat dan ramah, menenangkan. Di sampingnya, berdiri dua pria berbadan tegap, mengenakan kemeja rapi yang disembunyikan di balik jaket kasual. Aku mengenali salah satu dari mereka sebagai Leo, pria yang meneleponku dan juga terlihat menyamar sebagai staf hotel di arisan kemarin. Raut wajah mereka semua memancarkan aura profesionalisme dan kewaspadaan. "Selamat pagi, Nona Arini," sapa wanita itu dengan senyum ramah yang tulus. "Saya Karina, Kepala Divisi Keamanan Internal dan Logistik Keluarga Wijaya. Tuan Aditya meminta saya untuk datang menemui Anda secara langsung dan membantu Anda dalam situasi ini." Aku mengangguk, sedikit lega karena ternyata mereka adalah tim ayah. Aku segera mempersilakan mereka masuk. Leo dan rekannya, yang juga memperkenalkan diri sebagai Danu, langsung memeriksa sekeliling rumah dengan tatapan mata profesional, seolah menilai setiap sudut dan celah, mencari potensi ancaman atau titik lemah. Karina duduk di sofa usang kami. Ia mengambil napas dalam-dalam seolah mencium aroma rumah sederhana yang sudah lama tidak ia hirup. Mungkin sebuah nostalgia akan kehidupan yang dulu ia kenal. Tuan Aditya sudah menjelaskan secara rinci situasinya. Nona Bunga memang sangat agresif dalam mencari informasi, melebihi perkiraan kami. Dan sepertinya, ini bukan hanya tentang gosip atau status sosial semata lagi. Karina memulai, suaranya pelan namun penuh otoritas dan ketegasan, membuatku semakin tegang. Berdasarkan pemantauan tim intelijen kami, ada indikasi kuat bahwa dia mungkin memiliki koneksi, entah disadari atau tidak, dengan pihak tertentu yang tertarik pada detail kepemilikan saham Widya Gold Mining, terutama yang terkait dengan masa transisi awal perusahaan, saat Tuan Aditya baru memulainya dari nol. Mataku membelalak lebar, kaget dan tidak percaya. "Maksud ibu, ini lebih dari sekadar urusan pribadi? Ini intrik bisnis?" Karina mengangguk serius, raut wajahnya mengeras. "Persis, Nona. Perusahaan sebesar Widya Gold Mining,
dengan nilai aset triliunan rupiah dan pengaruh yang sangat besar di pasar global, tentu selalu menjadi target empuk bagi para pesaing atau pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Informasi sekecil apapun tentang sejarah kepemilikan, terutama yang samar di masa lalu atau yang tidak tercatat secara publik, bisa digunakan untuk memicu masalah, gugatan hukum, bahkan mungkin upaya pengambil alihan perusahaan. Nona Bunga, mungkin secara tidak sadar, sedang dimanfaatkan atau menjadi alat bagi pihak-pihak yang ingin mengguncang posisi Tuan Aditya dan mengacaukan stabilitas perusahaan. Dunia seolah berputar, dan aku merasa mual. Selama ini, aku hanya mengira ini adalah konflik rumah tangga biasa, tentang hinaan dan status sosial. Aku meremehkan apa yang aku hadapi. Tapi ternyata, ini adalah intrik bisnis yang jauh lebih besar dan berbahaya. Sebuah permainan di tingkat tertinggi yang melibatkan miliaran, bahkan triliunan rupiah. Aku, dengan segala kesederhanaanku, tiba-tiba merasa seperti pion dalam sebuah permainan catur yang rumit. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Bu Karina? Aku merasa sangat kecil menghadapi ini semua. Tanyaku, merasakan beban yang semakin berat menimpaku, bahuku terasa sangat pegal. Pertama, Nona, kita perlu mempersiapkan Anda untuk pengakuan besar. Tuan Aditya bersikeras bahwa Tuan Rangga harus tahu dari Anda secara langsung, dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Jelas Karina, tatapannya meyakinkan. Kami akan membantu Anda menyusun narasi, mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung cerita Anda, dan yang terpenting, menyiapkan mental Anda untuk menghadapi reaksinya. Besok, Anda dan Tuan Rangga akan kami undang ke rumah di Kemang. Di sana, Anda bisa berbicara dengan tenang, di lingkungan yang aman dan familiar bagi Tuan Aditya, dan Tuan Aditya juga ingin bertemu dengan Tuan Rangga secara langsung. Aku menelan ludah. Mengundang Rangga ke rumah ayah di Kemang? Itu berarti pengungkapan identitasku akan dilakukan secara frontal, dengan bukti yang tak terbantahkan, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Sebuah pengakuan yang terpaksa oleh keadaan, sebuah kebenaran yang akan menghantam Rangga seperti badai. Kedua, kami akan menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi Nona Bunga. Kami memiliki beberapa strategi untuk menetralisir pergerakannya dan melindungi informasi sensitif yang belum tersebar luas. Kami juga akan menempatkan tim tambahan, baik yang terlihat maupun yang tidak, di sekitar rumah Anda dan Tuan Rangga untuk memastikan keamanan 24 jam. Leo kemudian menjelaskan secara singkat beberapa prosedur keamanan yang akan mereka terapkan, mulai dari pemasangan CCTV tersembunyi di area publik sekitar kontrakan, pemantauan jalur komunikasi yang berpotensi disadap, hingga pengecekan rutin terhadap orang-orang yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Semuanya terdengar seperti adegan dalam film mata-mata beranggaran besar. Aku hanya bisa mengangguk, merasa seperti boneka yang digerakkan oleh sebuah kekuatan besar yang tidak bisa kuendalikan. Karina menatapku dengan lembut, tangannya terulur dan menepuk bahuku perlahan. Nona Arini, kami tahu ini berat. Anda memilih jalan yang sulit demi cinta yang tulus. Tapi sekarang, cinta itu harus diuji dengan kebenaran yang tak terhindarkan. Percayalah pada Tuan Aditya. Dia selalu punya rencana terbaik untuk melindungi Anda dan keluarganya. Setelah Karina, Leo, dan Danu pergi, rumah yang tadi terasa sesak oleh kehadiran dan aura profesional mereka, kini terasa sunyi dan kosong, namun dengan beban yang lebih besar. Kata-kata Karina tentang intrik bisnis dan dimanfaatkan terus terngiang, berputar-putar di kepalaku. Konflik rumah tangga yang kuhadapi ternyata hanyalah puncak gunung es dari sebuah permainan besar yang jauh lebih berbahaya dan rumit. Aku menatap foto pernikahanku dengan Rangga yang terpajang di meja kecil di samping tempat tidur. Senyumnya begitu tulus, begitu polos, begitu apa adanya. Bagaimana mungkin aku menjelaskan semua ini kepadanya? Aku sudah melindungi hatiku dan ayah dengan menyembunyikan identitasku. Namun kini, aku harus membuka semuanya, dan itu bisa menghancurkan apa yang telah kubangun bersamanya. Tekanan ini semakin menghebat, dan aku tahu, aku tidak bisa lagi menundanya. Esok hari, segalanya akan berubah. Rangga akan tahu siapa aku sebenarnya, dan aku harus bersiap untuk reaksi apapun yang akan muncul dari mata hatinya. Pagi itu terasa berbeda. Udara sejuk Jakarta yang biasanya menenangkan jiwa, kini terasa dingin dan mencekam, seolah membawa pertanda akan badai yang akan datang.
Aku memandang Rangga yang baru selesai sarapan nasi goreng sederhana buatanku, hidangan favoritnya yang selalu ia lahap dengan nikmat. Ia terlihat tampan dengan kemeja batik birunya yang sedikit usang, disetrika rapi, siap berangkat mengajar di sekolah. Setiap gerak-geriknya tampak begitu biasa, begitu familiar, dan itu membuat hatiku semakin berat. Bagaimana aku akan memulainya? Bagaimana aku akan memberitahunya bahwa hidup kami, selama setahun terakhir ini, adalah sebuah ilusi yang kubangun dengan hati-hati? Rangga, panggilku. Suaraku sedikit tercekat, bergetar nyaris tak terdengar. Aku menatap punggungnya yang tegap. Ia menoleh, menatapku dengan kerutan samar di keningnya. Ada kekhawatiran yang terlihat jelas di matanya. Ya, sayang, ada apa? Kamu terlihat tegang sekali sejak semalam. Wajahmu pucat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberanian yang kumiliki. Ada yang harus kubicarakan denganmu. Sesuatu yang sangat penting, yang tidak bisa kutunda lagi. Aku teringat perkataan Karina kemarin. Jangan biarkan dia tahu dari orang lain, apalagi dari bibir bunga yang penuh intrik. Bisakah kamu libur mengajar hari ini? Atau setidaknya, mengosongkan jadwalmu sampai siang nanti? Rangga terkejut, matanya membulat sempurna. Sangat jarang aku memintanya untuk membolos mengajar, apalagi dengan nada seserius ini. Dia adalah seorang guru yang sangat bertanggung jawab, tak pernah absen kecuali sakit parah. Ada apa sebenarnya, Arini? Kamu membuatku khawatir. Ini tentang masalah di arisan kemarin? Apakah Bunga mengatakan hal-hal buruk lagi? Lebih dari itu, jawabku, suaraku serak. Ini tentang aku, tentang kita. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, dan aku ingin kamu ada di sana saat aku menjelaskan semuanya. Semua yang selama ini tak bisa kukatakan. Wajah Rangga memucat. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres, sesuatu yang besar dan mengancam hubungan kami. Siapa? Kenapa harus selarut ini? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, Arini. Ada nada terluka dan curiga dalam suaranya. Suara yang memilukan hatiku. Itu adalah hal yang paling kutakuti, pertanyaan yang tak ingin kudengar. Aku akan menjelaskan semuanya di sana. Semua alasanku, semua yang terjadi, kataku, mencoba meraih tangannya, namun ia menariknya menjauh, seolah sentuhanku kini terasa asing dan penuh kebohongan. Aku tahu ini sulit, aku tahu kamu mungkin merasa marah atau kecewa, tapi tolong, Rangga, beri aku kesempatan untuk menjelaskan mengapa aku melakukan semua ini. Tepat saat itu, seolah menjawab isyarat, sebuah mobil hitam mewah, bersih mengkilap, berhenti perlahan di depan kontrakan kami yang mungil dan sederhana. Mobil itu tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Jendela mobil terbuka, memperlihatkan Leo yang duduk di kursi pengemudi. Ia sedikit mengangguk padaku, sebuah isyarat bahwa semuanya sudah siap. Rangga menatap mobil itu dengan keheranan bercampur kecurigaan. Ini jelas bukan taksi online biasa, apalagi mobil sewaan yang sering lewat. Siapa mereka, Arini? Tanya Rangga, suaranya dingin, matanya kini memancarkan perpaduan antara kebingungan dan kecurigaan yang mendalam. Mereka yang akan mengantar kita, jawabku pelan, mataku menatap lantai, tak berani menatap langsung ke matanya. Ayahku yang meminta. Rangga terdiam. Ia tidak bertanya lagi, namun raut wajahnya menunjukkan percampuran antara kebingungan, amarah yang terpendam, dan sedikit rasa dikhianati yang sangat menyakitkan. Ia mengambil tas mengajarnya, yang sudah usang, dan tanpa sepatah kata pun, ia berjalan keluar menuju mobil. Aku mengikutinya, merasakan beratnya setiap langkah, seolah kakiku dibebani timah. Perjalanan terasa sangat panjang dan hening. Rangga hanya menatap keluar jendela, pandangannya kosong, seolah tidak ingin bicara denganku atau mengakui keberadaanku di sampingnya. Aku sendiri terlalu takut untuk memulai percakapan. Setiap kata terasa seperti bola api yang siap membakar jembatan di antara kami. Yang bisa kulakukan hanyalah berdoa dalam hati. Semoga ia bisa memahami alasanku. Semoga cintanya cukup besar untuk memaafkan kebohonganku. Mobil itu akhirnya berbelok tajam dan berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi, kokoh, dan artistik, dikelilingi tembok batu tinggi dan pepohonan rindang yang menjulang, menyembunyikan apa yang ada di baliknya.
Gerbang itu perlahan terbuka otomatis dengan suara motor elektrik yang halus, menampakkan jalan masuk yang panjang dan sebuah rumah besar bergaya modern klasik yang berdiri megah di ujungnya, dengan arsitektur yang menawan dan taman yang terawat sempurna. Rumah itu jauh lebih besar dan megah dari bayangan terliarku, bahkan lebih besar dari rumah mewah bunga. Rangga menatap sekeliling, matanya membelalak tak percaya, rahangnya sedikit kendur. Ini bukan rumah sederhana seperti yang ia bayangkan dari cerita-ceritaku, jauh melampaui semua ekspektasinya. Mobil berhenti di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh, dihiasi ukiran rumit. Saat kami turun, seorang pria tua dengan rambut beruban rapi, mengenakan seragam pelayan berwarna hitam putih, yang kutahu adalah kepala pelayan keluarga, langsung membukakan pintu. Di ruang tamu yang luas dan mewah, dengan langit-langit tinggi yang dihiasi lampu gantung kristal, perabotan antik yang berkelas, dan lukisan-lukisan mahal tergantung rapi di dinding, ayahku berdiri menunggu. Di sampingnya, Bu Karina dan beberapa staf lain berdiri tegak, menyiratkan formalitas dan keseriusan pertemuan ini. Ayah tersenyum padaku, senyum yang meyakinkan, sebuah kekuatan yang memancarkan ketenangan. Kemudian tatapannya beralih pada Rangga, menilainya dengan tatapan seorang pebisnis ulung yang sedang membaca calon mitra, namun juga ada kehangatan seorang ayah. Rangga, yang terbiasa dengan kesederhanaan, tampak canggung dan bingung di tengah kemewahan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya ini. Ia hanya bisa berdiri terpaku. "Selamat datang, Nak Rangga," sapa ayah dengan suara bariton yang dalam dan berwibawa, nadanya hangat namun juga penuh kekuatan. "Saya Aditya Wijaya, ayah dari Arini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang." Rangga hanya bisa mengangguk, masih terlalu terkejut untuk berbicara. Matanya melirik ke arahku, seolah meminta penjelasan. Sebuah permintaan yang tak terucapkan, sebuah pertanyaan besar di matanya. Ini adalah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Rangga yang kini terasa dingin dan gemetar. "Rangga, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ini mungkin akan sulit kau terima, dan aku tahu ini akan sangat mengejutkanmu, tapi aku mohon, dengarkan penjelasanku sampai selesai. Dengarkan semua alasanku." Aku menatap matanya dalam-dalam, memohon pengertian, mencari sedikit saja jejak cinta yang masih ada di sana. "Selama ini, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku bukan hanya Arini, gadis sederhana dari keluarga biasa yang kau kenal dan kau cintai. Aku adalah Arini Wijaya, putri tunggal Aditya Wijaya, pemilik dan pendiri Widya Gold Mining, perusahaan tambang emas terbesar di Asia Tenggara." Aku melihat matanya membulat sempurna, ekspresi wajahnya berubah drastis dari bingung menjadi terkejut, lalu secara perlahan, terkejut bercampur rasa dikhianati dan terluka yang dalam. Ia menarik tangannya dari genggamanku, seolah sentuhanku kini terasa panas dan asing. Sebuah sentuhan dari seseorang yang baru saja ia sadari adalah orang asing. Kebenaran, yang selama ini tersembunyi di balik tirai kemewahan yang tak terlihat dan kesederhanaan yang kupaksakan, akhirnya terungkap. Dan kini, aku harus menghadapi badai yang akan datang, badai yang bisa menghancurkan segalanya yang telah kubangun. Ruang tamu yang megah itu tiba-tiba terasa begitu menyesakan. Setelah pengakuanku, hening mencekam. Rangga menatapku, matanya memancarkan campuran amarah, kebingungan, dan rasa sakit yang dalam. Ia menarik tangannya dari genggamanku seolah sentuhanku adalah racun. Ayah, yang berdiri tak jauh, memilih untuk tetap diam, memberikan kami ruang, namun tatapannya tak lepas dari Rangga, mengamati reaksinya. "Arini, kamu bercandakan?" Suara Rangga bergetar, hampir tidak terdengar. Ia menggelengkan kepala pelan, seolah berusaha menolak kenyataan yang baru saja ia dengar. "Ini tidak mungkin. Kamu Arini yang kumau. Yang sederhana, yang hidup di kontrakan kecil bersamaku. Kamu, putri seorang triliuner? Pemilik tambang emas? Ini lelucon, kan?" Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tahu ini akan sulit. Aku tidak bercanda, Rangga. Ini adalah kebenarannya. "Kebenaran apa? Kebenaran macam apa ini, Arini?" Nada suaranya meninggi, penuh luka. "Jadi selama ini, kamu membohongiku? Selama ini kamu pura-pura miskin, pura-pura sederhana. Hanya untuk apa? Untuk mengujiku?
untuk menertawakanku di belakang punggungku. Matanya menatapku dengan tatapan terluka yang menusuk jantungku. Kamu tahu betapa susahnya aku berjuang untuk kita? Betapa seringnya ibuku menghinamu, dan aku mati-matian membelamu? Kamu membiarkan semua itu terjadi, padahal kamu punya segalanya? Kamu bisa saja menyelesaikan semua masalah ini dengan sekejap. Setiap kata yang keluar dari bibir Rangga adalah tusukan pisau yang tajam. Aku pantas menerimanya. Aku memang telah menyembunyikan kebenaran ini. Bukan begitu, Rangga. Dengarkan aku dulu, pintaku, mencoba meraih tangannya lagi, namun ia mundur selangkah, seolah tak ingin disentuh. Apalagi yang harus kudengarkan, Arini? Bahwa seluruh hidupmu bersamaku adalah sebuah kebohongan? Sebuah sandiwara. Rangga berbalik menghadap ayahku, yang masih berdiri tenang. Jadi, Anda tahu tentang ini semua? Anda ikut dalam sandiwara ini? Ayah melangkah maju, suaranya tenang namun berwibawa. Nak Rangga, tolong, duduklah dulu. Mari kita bicara dengan kepala dingin. Kepala dingin? Bagaimana saya bisa bicara dengan kepala dingin saat saya baru saja mengetahui bahwa istri saya sendiri, orang yang paling saya cintai, telah membohongi saya habis-habisan? Rangga tidak berteriak, tapi nadanya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Apa motif Anda, Tuan Aditya? Mengapa Anda membiarkan putri Anda hidup seperti ini, menyembunyikan identitasnya, seolah kami ini apa di mata Anda? Mainan. Rangga, jangan bicara begitu pada ayahku. Aku menukas, tak terima ayah ikut disalahkan. Kenapa? Memangnya ayahmu tidak tahu? Dia pasti tahu. Kalian berdua sama-sama bersekongkol membohongiku. Rangga kini menatapku dengan amarah yang meluap. Apakah kamu mencintaiku, Arini? Atau ini semua hanya bagian dari eksperimen bodohmu untuk mencari cinta sejati? Apakah kamu mencintaiku karena aku miskin? Karena aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Air mataku tumpah ruah. Pertanyaan itu, pertanyaan tentang cintanya, tentang kemurnian perasaanku, adalah yang paling menyakitkan. Aku mencintaimu, Rangga. Sungguh. Aku melakukan ini karena aku ingin kau mencintaiku apa adanya. Bukan karena harta ayahku. Aku ingin cintamu tulus. Cinta tulus dibangun di atas kejujuran, Arini. Bukan kebohongan dan rahasia sebesar ini. Rangga menunjuk ke sekeliling ruangan yang megah. Lihat semua ini. Kamu punya ini semua, tapi kamu rela dihina ibu. Kamu membiarkan aku berjuang keras untuk hal-hal kecil. Padahal kamu bisa saja menyelesaikan segalanya dalam sekejap. Kamu membiarkanku merasa tidak cukup, tidak mampu. Padahal kamu jauh di atasku. Ayahku akhirnya angkat bicara. Nak Rangga, Arini tidak bermaksud demikian. Dia hanya ingin. Saya tidak ingin mendengar apa-apa lagi dari siapapun. Rangga memotong, suaranya kini pecah. Saya butuh waktu. Saya tidak tahu harus berpikir apa. Saya merasa seperti orang bodoh. Ia menatapku sekali lagi, matanya penuh dengan kepedihan yang mendalam. Aku tidak tahu lagi siapa kamu, Arini. Tanpa menunggu balasan, Rangga berbalik dan berlari keluar rumah. Aku memanggil namanya, mencoba menghentikannya, namun ia tidak menoleh. Aku terjatuh berlutut, air mata membanjiri pipiku, isak tangis yang tak tertahankan keluar dari dadaku. Kebenaran telah terungkap, namun harganya begitu mahal. Badai air mata telah dimulai, dan aku tidak tahu apakah setelah ini, ada lagi matahari yang akan bersinar untuk kami. Setelah kepergian Rangga yang penuh amarah, aku hanya bisa menangis di pelukan ayah. Hati kecilku hancur melihatnya pergi dengan rasa sakit yang begitu dalam. Ayah memelukku erat, mengusap punggungku, mencoba menenangkan. Dia tahu ini akan terjadi. Tapi melihat putrinya hancur tetaplah menyakitkan baginya. Ayah tahu ini berat, nak, bisiknya. Tapi ini lebih baik daripada dia tahu dari orang lain. Tim keamanan dan Karina meninggalkan kami berdua. Ruangan yang tadinya dipenuhi ketegangan kini hanya menyisakan keheningan dan isak tangisku. Aku merasa kosong, seperti ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersama Rangga. Aku telah mendapatkan kebebasan dari rahasia itu, namun dengan harga yang sangat mahal.
Ayah membawaku duduk di sofa. Dia menatapku dengan sorot mata serius. Sekarang, Arini, kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Kita tidak bisa membiarkan Rangga dalam kondisi seperti ini terlalu lama. Dan juga, kita harus siap menghadapi reaksi dari Ibu Lastri dan Nona Bunga. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk berpikir. Seluruh tenagaku terkuras. Ayah akan meminta Leo untuk terus memantau Rangga. Pastikan dia aman dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, kata ayah. Dan untuk masalah Ibu Lastri dan Bunga, ayah rasa, ini adalah saatnya bagi mereka untuk tahu siapa kamu sebenarnya. Dengan cara kita. Ayah berdiri, menatap keluar jendela dengan pandangan menerawang. Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang besar, yang akan mengubah segalanya. Konflik ini tidak hanya menguji hubunganku dengan Rangga, tapi juga akan mengungkap dinamika keluarga yang selama ini tersembunyi, dan memberikan pelajaran yang pahit bagi beberapa pihak. Keputusan Rangga untuk pergi begitu saja menghantamku seperti gelombang pasang. Aku kembali ke kontrakan setelah ayah memastikan aku cukup tenang. Rumah yang tadinya sederhana dan hangat, kini terasa dingin dan asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan Rangga, dan setiap kenangan itu adalah pisau yang mengiris hatiku. Ponselku berdering tak henti, panggilan dari ayah dan Karina yang khawatir. Tapi aku hanya ingin sendiri. Aku perlu mencerna semua ini, semua rasa sakit dan kebingungan yang memenuhi diriku. 2 hari berlalu dalam kesunyian yang menyiksa. Rangga tidak pulang. Ponselnya tidak aktif. Aku tahu ayah pasti sudah mengerahkan timnya untuk mencari tahu keberadaannya. Tapi bagiku, setiap detik tanpa kabarnya adalah siksaan. Aku mencoba menghubungi ibunya, Ibu Lastri, berharap ia tahu sesuatu. Namun, nomornya tidak bisa dihubungi. Sejak pesta pernikahan itu, aku memang belum berani lagi berhadapan dengannya. Pada hari ketiga, saat aku sedang termenung di sofa, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang berulang-ulang di depan kontrakan. Aku terkejut, bergegas ke jendela. Sebuah mobil mewah hitam besar, dengan seorang sopir berjas rapi, terparkir di sana. Dan di sampingnya, berdiri sosok yang sangat kukenal, Ibu Lastri. Wajahnya tampak muram dan marah, sorot matanya tajam menusuk, jauh lebih menyeramkan dari biasanya. Di belakangnya, beberapa orang berjas hitam ikut berdiri, namun mereka bukan tim keamanan ayah. Mereka adalah pengawal. Dan yang paling mengejutkan, di dekat mereka, ada seorang wanita bergaun mewah, berdiri angkuh dengan senyum tipis di bibirnya. Bunga. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya keluar seorang pria parubaya, rapi dan berwibawa, namun dengan ekspresi tegang. Dia adalah Bapak Hardi, ayah Bunga sekaligus paman Rangga, seorang pengusaha yang cukup disegani di kalangan mereka. Aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah penyerbuan. Ibu Lastri melangkah mendekatiku, wajahnya merah padam. Jadi ini benar, Arini. Berita yang kudengar ini benar. Kamu putri dari Aditya Wijaya, pemilik Widya Gold Mining. Suaranya lantang, bahkan tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik tirai. Bunga menyeringai. Tante, Budi dan aku baru saja mengkonfirmasi. Dia memang putri dari triliuner itu. Pantas saja selama ini Arini begitu misterius, dan selalu menolak ketika kami ajak bergaul di lingkungan kami. Darahku berdesir. Berita itu sudah sampai ke telinga Ibu Lastri, dan tentu saja Bunga adalah penyebarnya. Kamu, perempuan penipu. Ibu Lastri menunjukku dengan jari gemetar. Kamu membohongi putraku. Kamu berpura-pura miskin, hidup di kontrakan reot ini, padahal kamu punya kekayaan melimpah. Rangga tidak pernah pulang sejak hari itu. Pasti karena kamu, kan? Kamu menghancurkan anakku. Bukan begitu, Bu. Aku bisa jelaskan. Aku mencoba membela diri, namun suaraku bergetar. Jelaskan apa lagi? Semua sudah jelas. Kamu hanya mempermainkan anakku. Kamu sengaja membiarkan Rangga berjuang, dihina. Padahal kamu bisa saja mengakhiri penderitaannya kapan saja. Kamu jahat, Arini. Kamu menghancurkan hidup Rangga. Ibu Lastri berteriak histeris, air matanya mulai mengalir. Namun lebih karena kemarahan dan rasa sakit. Paman Hardi maju selangkah.
Arini, ini masalah serius. Rangga sangat terpukul. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu merahasiakannya dari keluarga kami? Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba segerombolan wartawan dengan kamera dan mikrofone menerobos masuk ke gang sempit di depan kontrakan. Mereka pasti sudah diberitahu oleh Bunga, atau melacak pergerakan Ibu Lastri dan Paman Hardi. Kilatan flash kamera menyambar-nyambar, dan pertanyaan-pertanyaan berhamburan. Benarkah Nona Arini adalah putri Aditya Wijaya, pemilik Widya Gold Mining? Apakah benar Anda merahasiakan identitas dari suami Anda sendiri? Bagaimana reaksi keluarga suami Anda setelah mengetahui hal ini? Apakah ini skandal besar di dunia bisnis dan sosialita? Situasi menjadi kacau. Ibu Lastri terkejut melihat wartawan. Ia berusaha menutupi wajahnya, sementara Bunga justru tampak puas di tengah kekacauan itu. Aku berdiri terpaku, dikelilingi oleh tatapan menuduh Ibu Lastri, pertanyaan tajam Paman Hardi, dan serbuan media yang tiba-tiba. Kontrakan sederhana yang selama ini menjadi tempat perlindungan, kini telah berubah menjadi arena perang. Badai media telah dimulai, mengungkap semua yang selama ini kusembunyikan, dan menyeret Rangga serta keluarganya ke dalam sorotan yang tidak pernah mereka inginkan. Di tengah kekacauan yang melanda kontrakan, dengan kilatan flash kamera dan suara teriakan wartawan yang memekakan telinga, sebuah mobil hitam mewah lain tiba-tiba berhenti di depan gerbang. Kali ini, tanpa perlu menunggu, pintu terbuka, dan ayahku, Aditya Wijaya, melangkah keluar dengan langkah tenang dan berwibawa, diikuti oleh Bu Karina dan beberapa pengawal berjas hitam yang sigap. Kehadirannya seketika menciptakan gelombang keheningan yang aneh di antara kerumunan wartawan yang awalnya riuh. Mereka mengenali sosoknya, sang triliuner yang jarang tampil di muka umum. Mata ayah menatap tajam ke arah Bunga dan Paman Hardi, lalu beralih ke Ibu Lastri yang masih berteriak histeris menudingku. Ekspresinya tak terbaca, namun aura kekuasaan yang terpancar darinya begitu kuat, menenggelamkan semua keributan. Ada apa ini? Suara ayah menggema, tenang namun penuh otoritas, berhasil membungkam para wartawan. Saya rasa ini bukan tempat yang layak untuk menyelesaikan masalah pribadi. Ibu Lastri, yang sebelumnya penuh amarah, tiba-tiba terlihat gentar di hadapan ayah. Aditya Wijaya? Anda benar-benar ayah Arini? Tanyanya terbata, tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan sosok legendaris ini. Benar. Saya Aditya Wijaya, ayah dari Arini. Ayah menegaskan, suaranya mantap. Ia kemudian menoleh ke arah wartawan. Dan bagi kalian, saya akan mengadakan konferensi pers resmi besok pagi di kantor pusat Widya Gold Mining. Semua pertanyaan akan dijawab di sana. Saya harap kalian tidak menyebarkan rumor atau informasi yang belum terverifikasi sebelum itu. Wartawan-wartawan itu terdiam, tidak ada yang berani membantah. Perkataan ayah adalah perintah yang tak terbantahkan. Sebuah konferensi pers dari seorang triliuner yang sangat tertutup adalah berita besar yang jauh lebih berharga daripada gosip recehan di depan kontrakan. Ayah lalu menatap tajam ke arah Bunga, yang senyum liciknya perlahan memudar digantikan raut terkejut dan sedikit ketakutan. Nona Bunga, saya sarankan Anda berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Ada banyak hal yang lebih besar dari sekadar gosip yang Anda mainkan. Tatapan itu cukup untuk membuat Bunga pucat pasi. Paman Hardi, yang lebih memahami dinamika dunia bisnis dan kekuasaan, langsung menarik Ibu Lastri dan Bunga menjauh. Maafkan istri dan putri saya, Tuan Aditya. Kami tidak bermaksud lancang. Tarik mereka semua, perintah ayah kepada pengawalnya, menunjuk ke arah Paman Hardi dan rombongannya. Dan pastikan wartawan tidak mengganggu Arini. Para pengawal segera bertindak, dengan sigap mendorong kerumunan wartawan dan mengamankan area. Dalam hitungan menit, kontrakan kembali sunyi, hanya menyisakan aku dan ayah. Aku masih berdiri terpaku, terkejut dengan intervensinya. Kamu baik-baik saja, nak? Ayah bertanya, menghampiriku dan memegang bahuku. Aku hanya bisa mengangguk, masih terguncang. Bagaimana ayah tahu? Leo dan timnya selalu memantau. Begitu mereka melihat pergerakan Ibu Lastri dan kerumunan wartawan, ayah langsung memutuskan untuk datang sendiri. Jelas ayah. Ayah tidak ingin kamu sendirian menghadapi ini semua.
Dan ini adalah kesempatan terbaik untuk mengakhiri drama ini, dengan cara kita. Ayah membawaku masuk ke dalam kontrakan. Besok pagi, kamu akan ikut ayah ke kantor. Kita akan menjelaskan semuanya secara transparan kepada media. Ini bukan hanya tentang kamu dan Rangga lagi, Nak. Ini juga tentang reputasi keluarga dan perusahaan kita. Dan ini adalah cara terbaik agar Rangga tidak tahu dari sumber lain yang salah. Aku menatap ayah, terkejut sekaligus lega. Pengungkapan publik. Ini adalah langkah besar yang tak pernah kuduga. Sebuah langkah yang akan membongkar seluruh kehidupanku yang tersembunyi, dan mungkin akan membawa konsekuensi yang tak terduga bagi Rangga dan hubunganku dengannya. Namun, dalam hati kecilku, ada secercah harapan. Mungkin dengan kebenaran yang diungkap secara resmi, Rangga akan mengerti. Mungkin ini adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki semuanya. Pagi berikutnya terasa seperti hari eksekusi. Aku duduk di samping ayah di mobil menuju kantor pusat Widya Gold Mining, sebuah gedung pencakar langit megah di jantung kota Jakarta. Perutku melilit tegang. Aku tahu ribuan mata akan tertuju padaku hari ini. Ini adalah saat di mana seluruh duniaku yang tersembunyi akan terkuak di hadapan publik, dan yang terpenting, di hadapan Rangga, dimanapun ia berada. Sesampainya di lobi, sudah berjejer puluhan wartawan dan kamera. Mereka langsung menyerbu kami dengan pertanyaan, namun tim keamanan ayah dengan sigap membentuk barikade. Kami berjalan menuju aula konferensi pers yang disulap menjadi sebuah panggung, lengkap dengan podium dan layar besar di belakangnya yang menampilkan logo perusahaan. Ayah memulai konferensi pers dengan memperkenalkan diri dan perusahaan. Kemudian, dia menatapku, memberikan isyarat. Aku melangkah maju, jantungku berdebar kencang. Mikrofon terasa dingin di tanganku. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, suaraku bergetar. Namun aku mencoba sekuat tenaga agar tetap stabil. Nama saya Arini. Dan hari ini, saya ingin mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar. Aku menarik napas dalam-dalam. Benar, saya adalah putri tunggal dari Bapak Aditya Wijaya, pemilik Widya Gold Mining. Dan benar, selama ini, saya memilih untuk hidup sederhana, jauh dari sorotan kemewahan. Aku melihat kilatan flash kamera semakin gila, dan bisikan para wartawan. Di layar besar di belakangku, tim ayah mulai menampilkan slide yang menunjukkan foto-fotoku saat remaja di rumah mewah, disandingkan dengan foto-foto kehidupan sederhanaku di kontrakan. Ada juga grafik pertumbuhan perusahaan ayah, dan beberapa dokumen yang mengkonfirmasi identitasku. Saya melakukan ini, bukan untuk mempermainkan siapapun, apalagi suami saya. Lanjutku, suaraku mulai sedikit lebih kuat. Saya ingin menemukan cinta yang tulus, yang menerima saya apa adanya, bukan karena harta atau status. Saya ingin hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang kekayaan ayah saya. Saya mencintai suami saya, Rangga, dengan sepenuh hati, dan saya mohon maaf kepadanya karena telah menyembunyikan kebenaran ini. Air mataku mulai menggenang, namun aku menahannya. Saya tahu ini adalah kesalahan besar yang mungkin sulit dimaafkan. Tapi saya ingin Rangga tahu, bahwa setiap detik yang saya habiskan bersamanya, setiap tawa dan perjuangan di kontrakan kecil kami, itu adalah kebahagiaan sejati bagi saya. Ayah kemudian mengambil alih, menjelaskan tentang alasanku, tentang keinginannya untuk mendidikku mandiri, dan mengapa privasi keluarga sangat penting baginya. Dia juga dengan tegas membantah semua tuduhan intrik bisnis dan ancaman terhadap perusahaannya, sembari sedikit menyindir pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh. Tepat di akhir konferensi pers, di tengah rentetan pertanyaan dari wartawan, pintu aula terbuka. Semua mata tertuju ke sana. Dan di ambang pintu, berdiri Rangga. Wajahnya tampak kusut, matanya sembab, namun ia datang. Di sampingnya, berdiri Ibu Lastri dan Paman Hardi, dengan raut wajah yang kini tak lagi sombong, melainkan terkejut dan sedikit malu. Mereka pasti baru menyadari seberapa besar kekuatan ayahku. Rangga berjalan perlahan mendekatiku. Matanya menatapku, mencari kebenaran di baliknya. Aku menatapnya, air mata kini tumpah, bukan lagi karena sakit, melainkan karena harapan. Rangga. Panggilku lirih. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berhenti di depanku, lalu perlahan, ia menarikku ke dalam pelukannya.
Pelukan yang awalnya ragu, namun kemudian mengerat, seolah tidak ingin melepaskanku. Di tengah kilatan flash dan bisikan wartawan, di hadapan ayah, Ibu Lastri, Paman Hardi, dan semua mata yang menyaksikan, ia memilih untuk kembali padaku. Aku mendengarkan semuanya, bisiknya di telingaku, suaranya parau. Aku mengerti, Arini. Mungkin sulit, tapi aku akan coba mengerti. Aku hanya butuh waktu. Pelukan itu adalah jawaban. Pengakuan publik yang menyakitkan ini, ternyata telah membuka jalan bagi jembatan yang sempat runtuh di antara kami. Ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Hubunganku dengan Rangga kini akan dibangun di atas fondasi yang lebih jujur, meskipun dengan luka yang butuh waktu untuk sembuh. Dan aku tahu, dengan ayah di sisiku, dan cinta Rangga yang mulai kembali, kami akan melewati ini bersama. Kehidupan ganda Arini, putri triliuner yang hidup sederhana, kini telah menjadi satu, terpampang nyata di hadapan semua mata. Tamat.